Pria lemah. Cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan besok. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Mengapa semua orang menindasku? Aku hanyalah orang biasa. Aku hanya ingin bersama orang yang kucintai. Dan menjalani hidup yang sederhana biasa saja. Mulia Tabib Tua X Mulia Tabib Lembah Dewa Obat. Langit dan bumi yang agung. Seni medis kembali ke sumbernya. Segala sesuatu memiliki roh. Cakrawala melindungi. Pergi. Dia yang mendapatkan token Mulia Tabib adalah Lembah Dewa Obat, Mulia Tabib baru. Ketika Mulia Tabib muncul kembali di dunia, 9 wilayah akan terguncang, dan 100 pan akan memberi penghormatan. Dia akan dianggap yang terpenting di dunia. Lin Tuan, masa depan Lembah Dewa Obat kini ada di tanganmu. Token Mulia Tabib. Hei hei hei. Saudara, jangan tidur. Bangun, waktunya bersahabat. Kau boleh memukulku. Tapi jangan sentuh guruku. Dia sudah tua. Tuan Harimau, anak ini tidak mungkin dipukuli sampai gila kemarin. Dan sekarang berhalusinasikan. Guru-guru. Jangan gugup kau, Lamat. Tunanganmu tadi malam sangat menyenangkan Tuan Muda Wu. Binatang. Jadi, hari ini kami memutuskan untuk mengubah cara kami bermain denganmu. Kami tidak akan memukulmu lagi. Kau bekerja keras tadi malam. Ini adalah sesuatu yang kubuat khusus untukmu. Sarapan penuh kasih. Makan semuanya. Aku jamin kau dalam 24 jam akan aman dan sehat. Dan memiliki hari yang biasa dan bahagia. Aku harus bertahan hidup dulu. Hanya dengan begitu, si bajingan Wuliang bisa balas dendam. Lin tunggu aku. Aku akan memakannya. The film was Ya ampun. translated and narrated by Jatuh. M Media. Sepertinya kau harus menjilatnya. Jilat sampai bersih. Aku akan memberimu waktu ekstra setengah jam. Aku meludah. Makan kering itu membosankan sekali. Kakekmu akan tambahkan bahan. Tambahkan untukku 1 gigitan masing-masing. Makan kering mudah tersedak. Minum. Ini keterlaluan. Aku akan melawan kalian semua. Aku merasa tiba-tiba dipenuhi kekuatan. Tuan Harimau, ada yang aneh dengan anak ini. Aneh apanya? Tangani itu untukku. Menurutmu pisau ini cantik? Kakak. Aku salah. Wuliang menyuruhku melakukannya. Dia memberiku 500.000. Apa kau tidak suka menjilat? Bawa orang-orangmu. Dan jilat tempat ini sampai bersih. Dan jilat toilet sampai bersih juga. Kalau tidak, 3 tahun kemudian. Tiga tahun memelihara naga. Suatu pagi Phoenix menangis. Inti dari lembah Dewa Obat telah sepenuhnya aku kuasai. Aku sudah mencapai tingkat legendaris. Alam langit manusia, sudah waktunya untuk pergi.
Guru. Muridmu takkan mengecewakanmu. Menyembuhkan dunia. Jalan Agung membentang jauh. Merevitalisasi lembah-lembah dewa obat. Selamat tinggal, bos. Selamat tinggal, bos. Selamat tinggal, bos. Reformasi dengan baik. Kami akan mematuhi ajaran Anda, bos. Wuliang. Hutang kita. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Pindahkan ini untukku. Sofa ini, TV itu. Pindahkan semuanya keluar untukku. Baik, bos. Lin Su adik perempuan Lin Chuan. Jangan pindahkan itu. Keluarga kami benar-benar tidak punya uang lagi. Lin Xiong An ayah Lin Chuan. Kami benar-benar tidak bisa membayarnya kembali. Ayah, Bersikaplah yang baik. The film was translated and narrated by Utang harus Emilia. dibayar. Itu wajar saja. Kau berani tidak membayar uangku. hentikan. Satu orang melakukannya, satu orang menderita. Aku meminjam uang itu. Jangan sentuh ayahku. Si cantik kecil. Apa kau pikir? Aku akan melepaskanmu? Kakak. Jangan sentuh putriku. Orang tua bangka. Ayah, Jangan bergerak. dasar binatang. Kalau begitu aku akan melakukan sesuatu. Biadab. Anggap saja ini sebagai bunga. Tahan dia untukku. Jangan bergerak-gerak. Bersikaplah yang baik. Saudara-saudara berbarislah. Setelah aku merenggut keperawanannya, kalian semua bisa datang satu persatu nanti. Jangan bergerak. Bos, aku dengar gadis ini juga seorang primadona kampus. Tolong, biarkan putriku pergi. Pergi dari sini. Setelah kami selesai dengannya, kami akan melepaskannya. Si cantik kecil. Ayo, Kau berani menyentuh keluargaku. Kau mencari mati. Xiao Juan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu kau penjahat kecil yang sudah bertobat. Apel, kau juga mau bersenang-senang. Binatang. Patahkan anggota tubuhnya. Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana aku akan menghadapi adiknya? Berhenti memukul, berhenti memukul. Sialan, siapa yang menyuruhmu melepaskannya? Bos? Dia. Lin? Kakak Lin Chuan. Ini semua salah paham. Keluar. Tunggu saja. Tuan Muda Wu tidak akan melepaskanmu. Wuliang. Pergi. Kakak. Ayah. Apa kau baik-baik saja? Xiao Juan. Ayah baik-baik saja. Bagus, kau sudah kembali. Xiao Su. Beraninya kau kembali. Mengapa kau tidak mati saja di sana? Xiao Su. Aku. Dulu kau melakukan kejahatan dan dipenjara. Wuliang kirim orang ke rumah kami tagih uang. Tabungan ayah kami yang beberapa ratus ribu. Semuanya dicuri oleh mereka. Dan akhirnya mereka mematahkan kaki ayah. Untuk mengobati luka ayah. Aku coba pinjam uang di mana-mana tapi gagal. Aku terpaksa pinjam dari Lintah Darat. Tapi aku hanya meminjam 30 ribu. Mereka menuntutku mengembalikan 3 juta. Mereka datang tiap hari ke rumah tagih hutang. Xiao Su. Kakak aku minta maaf. Kau bukan saudaraku. Kau tidak pantas menjadi saudaraku. Aku lebih suka tidak pernah punya saudara sepertimu. Pergi. Keluar dari sini. Dasar sampah, lepaskan aku. Kakaklah yang mengecewakanmu dan ayah. Sekarang kakak sudah kembali. Mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menindas kalian berdua. Aku akan beri kompensasi layak untukmu dan ayah. Apa gunanya hanya membual? Membual. Kau membual. Bisakah kaki ayah sembuh? Ayah. Biarkan aku melihat kakimu. Kau bukan dokter. Apa yang kau lihat? Xiao Su. Jangan bicara begitu lagi pada kakakmu. Ayah, kau masih melindunginya. Dia membuat keluarga kita menderita cukup banyak kesengsaraan, bukan? Aku sedang magang.
Bahkan tak bisa dapat kerja layak. Hentikan. Xiaosu berhenti main-main. Ayah, Kakiku sudah sembuh. Ini, bagaimana ini mungkin? ayah, beberapa tahun terakhir ini, aku belajar beberapa keterampilan di penjara. The film was Aku sudah translated menyambungkan and kembali narrated by tulangmu yang M patah. Media. Xiao Juan. Anakku sudah menjadi cakap. Ngomong-ngomong ayah, beberapa tahun terakhir aku tidak di sini. Apakah Lin Lin pernah berkunjung? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Dia tidak pernah datang sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia berjanji padaku akan menjaga keluarga. Wanita itu sudah lama melupakan asalnya. Kau berjuang untuknya dan masuk penjara. Dia berbalik dan bersama dengan Wuli yang itu. Wuli yang bahkan bantu dia buka perusahaan baru. Hari ini, itu peluncuran pencatatan perusahaan miliknya. Itu diadakan di Hotel Fua. Lin Lin bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayah, aku akan temui dia sekarang dan minta penjelasan. Xiao Juan. Kamei dan Tian Linlin tidak berada di level yang sama. Yang dipaksakan takkan baik hasilnya. Ayah, aku harus pergi. Xiao Juan. Tian. Selamat Presiden Tian. Grup Tian telah berdiri selama hampir 3 tahun. Dan nilai pasarnya sudah melebihi 1 miliar. Sekarang bahkan sudah terdaftar di bursa saham. Masa depan yang tak terbatas menanti. Presiden Tian. Dengan kelompok keuangan terkemuka seperti Tuan Muda Wu. Sebagai dukunganmu. Jika ada peluang jadi kaya nanti. Tolong lebih sering memikirkan kami. Tentu saja. Apel. Sayang, ada apa? Mantan kekasihmu sudah keluar dari dalam. Dia merusak rencana akuisisi Wuran yang aku buat. Saham grup Ken. Bukankah seharusnya dia sudah mati di penjara? Sebelumnya aku terlalu lunak. Kali ini, aku yang akan mematahkan tubuhnya. Membuatnya berlutut di hadapanku. Memohon belas kasihan seperti anjing. Sangat mengganggu dengan banyak orang di sekitar. Hari ini adalah hari perusahaanku go public. Berjanjilah padaku kau tidak akan membuat masalah. Wuliang. Wuliang, bersiaplah untuk mati. Beraninya kau. Kau menjebakku dan memenjarakanku. Mematahkan kaki ayahku. Dan menyuruh orang menghina adikku. Kau bisa ucapkan kata terakhirmu sekarang. Kau. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tuan Muda Wu, kau baik-baik saja. Apa yang mungkin terjadi padaku? Aku baru saja disergap oleh sampah ini. Benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Lin Lin, mengapa kau melindunginya? Berlututlah. Minta maaf kepada Tuan Muda Wu. Tuan Muda Wu, demi aku. Dia masih bisa mengampuni nyawamu. Minta maaf padanya. Tidak mungkin. Lin Chuan. Kau sampah yang tidak tahu diri. Beraninya kau muncul di sini. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Chuan. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, kematian adalah satu-satunya jalanmu. 3 tahun yang lalu, dialah yang memperkosamu. Karena aku menyelamatkanmu, aku masuk penjara. Di penjara, dia menyewa pembunuh untuk membunuhku, mengirim orang untuk mematahkan kaki ayahku. Dan bahkan sengaja meminjamkan uang untuk mempermalukan adikku. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Aku tidak berharap kau mempertimbangkan 8 tahun aku melindungimu, atau mengingat kasih sayang kita di masa lalu. Tapi, setidaknya kau harus memiliki kemampuan membedakan benar dan salah. Dia, Wuliang, adalah binatang berwujud manusia. Dia tidak pantas kau bertindak seperti ini. Keras kepala berpegang pada kejadian 3 tahun lalu. Hanya menunjukkan betapa pisiknya dirimu.
Tuan Muda Wu dan aku. Memang ada kesalahpahaman 3 tahun lalu. Tapi waktu terus bergerak maju. Lihatlah aku sekarang. Lalu lihatlah dirimu sekarang. Hak apa yang kau miliki untuk memfitnah? Atau menuduh di sini? Tidak berguna. Sebagai balas jasa atas 8 tahun, merawat Lin Lin. Untuk menyelamatkan yang pertama dan paling berharga. Untukku, dia hanya menggosok bagian luarnya saja. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini. Sekarang berlututlah, dan minta maaf The padaku, film was pada Lin Lin, translated and pada Bibisu, narrated by pada Ed Liu, Media. dan pada semua tamu yang hadir. Atas perilakumu yang tidak tahu malu barusan. Aku akan mengizinkanmu merangkak keluar. Lin Chuan. Keberuntungan besarmu Tuan Muda Wu. Mengizinkanmu pergi. Singkirkan harga dirimu yang menyedihkan dan tidak aman. Berlututlah dan minta maaf. Lalu ambil uang yang kuberikan padamu. Dan berangkatlah. Keluar dari sini. Mungkin kau akan merasa sedikit terhina di sini. Tapi dengan uang yang kuberikan padamu, di mata orang biasa, kau akan tetap menjadi orang yang unggul. Orang yang superior. Presiden Tian, kau benar-benar perhatian padaku. Aku selalu berpikir bahwa dia memaksamu. Dan kau terpaksa tunduk padanya. Aku bahkan ingin membawamu pergi. Dengan kemampuanku, beri kau status dan posisi terbaik, serta kemuliaan dan kekayaan. Sekarang sepertinya, aku adalah leluconnya. Sedangkan kau, sudah kehilangan peluang cepat naik. Berbicara tentang membuatku berlutut, aku berani bertanya kepada semua yang hadir. Siapa yang berhak melakukannya? Sedangkan kau, Wu Liang, aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Lindungi Tuan Muda Wu. Sombong dan kasar. Wu Jianan ahli top dalam pelayanan keluarga Wu. Meremehkan semua orang. Dia berani sendirian. Menantang semua orang yang hadir hari ini. Semua keluarga dan tokoh terkemuka Shanghai. Shanghaiku. Sudah lama tidak melihat orang sombong seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian? Paman Jianan. Jadi ini adalah keluarga Wu. Salah satu dari 3 sesepuh agung. Mahaguru Jianan telah tiba. Mahaguru Jianan sudah terkenal bertahun-tahun. Ilmu bela diri penguat tubuhnya sudah lama mencapai tingkat mahir. Jika anak itu tidak begitu sombong, Mahaguru Jianan tidak akan turun tangan untuk menghadapi orang tak dikenal itu. Kau ingin melindunginya. Anda salah. Hari ini aku tidak di sini untuk melindungi tuan mudaku. Aku di sini atas nama tuan mudaku. Untuk memukul anjing. Tuan muda. Karakter. Rendahan seperti itu. Telah berulang kali menantang Anda. Mohon izinkan aku. Untuk melumpuhkannya. Paman Jianan. Hari ini adalah jamuan bisnis Lin Lin. Melihat darah itu tidak menguntungkan. Saya meminta Anda untuk menjaga batas Anda. Ampuni nyawa anjingnya. Lin Chuan. Aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak menghargainya. Kau mencari mati. Nona, orang-orang kami sudah tiba semua. Cepat ikut aku menyelamatkan Tuan Lin. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan keluarga Wu menyakitinya. Di depan Mahaguru Jianan. Dia masih berani sombong begitu. Anak ini mungkin tidak tahu bagaimana menulis karakter kematian ya. Tidak mengherankan. Mahaguru Jianan bukan seseorang yang jenis sampah rendahan ini bisa berhubungan dengannya. Hari ini, aku akan mematahkan setiap inci tulang di tubuhmu. Agar kau anak bodoh tahu. Kekuatan seorang Mahaguru tidak dapat dibalik. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Lin adalah musuh keluarga Qinku. Nona, Wu Jianan dari keluarga Wu juga datang. Orang-orang kita mungkin. Tuan, kami akan menghadapi anggota keluarga Wu. Anda harus pergi duluan. Tidak perlu. Aku tahu Anda memiliki ilmu bela diri. Tapi Wu Jianan berbeda dari Wu Ren. Dia adalah seorang mahaguru sejati. Mahaguru adalah sosok di atas orang biasa. Orang-orang yang kubawa mungkin tidak akan bisa menahan mereka lama. Anda harus pergi duluan. Qin Moran, aku tidak secara aktif mencarimu. Tapi kau secara aktif datang ke pintuku. Lagi pula,
Apakah otakmu terjepit pintu? Untuk benar-benar di depan Paman Jianan, ingin melindungi seorang sampah dari lapisan masyarakat paling bawah. Tuan muda ini berbelas kasih, mengingat aku pernah mengejarmu. The film was Berlutut dan minta translated maaf padaku and sekarang, narrated dan by patuh menyerahkan Media. saham keluarga Qinmu. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, nasibmu hari ini hanya akan lebih buruk dari si rendahan ini. Serang. Lindungi Tuan Lin. Jangan sakiti nona muda kami. Tuan Lin, Kau menyerang seorang wanita. Aku melihat bahwa kau seorang mahaguru. Tidak ada yang istimewa. Nona Qin, kau baik-baik saja. Tuan, Anda menyelamatkan saya lagi. Anak ini, apa latar belakangnya? Kekuatannya sebenarnya begitu dahsyat. Paman Jianan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya ceroboh sesaat. Itulah sebabnya aku memberinya sedikit kelar. Selanjutnya, aku akan melepaskan 30% kekuatanku dan menghancurkannya sampai mati. Seorang narapidana yang baru dibebaskan untuk mati di tangan Paman Jianan. Itulah keberuntungan 8 hayatnya. Mahaguru Jienan, bertindaklah cepat. Jika sampah ini mati, maka satu-satunya noda pada catatan putriku akan hilang. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau tidak bertindak berbeda saat itu? Jika kau patuh berlutut lebih awal dan bersujud meminta maaf, sekarang, mengapa kau harus kehilangan nyawamu di sini? Hei Qin Moran, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dengan patuh di hadapanku dan tunduk padaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Anda bermimpi. Hari ini, aku akan lindungi Tuan Lin dengan nyawaku. Jika Anda berani menyakiti saya, keluarga Qin, kami tidak akan melepaskan Anda. Dulu aku pikir kau cukup pintar, tapi sekarang kau benar-benar bodoh. Seseorang di keluarga Qin, ingin kau menyadari ini lebih dari yang kuinginkan. Sekarang semakin seru bukan? Dengan putri sulung keluarga Qin ikut campur. Meski keluarga Qi, seterkenal keluarga Wu, rebutan satu posisi tersisa di antara 4 keluarga besar Zhonghai, namun keluarga Wu tampak unggul atas keluarga Qin. Token mulia tabib, mungkinkah dia mulia tabib baru? Masalah ini sangat penting. Aku harus segera melapor kepada Tetua Wang. Paman Jianan, sisakan satu napas untuk bocah ini. Aku ingin menyiksanya perlahan, membuatnya berharap mati. Adapun Nona Qin, dia juga harus membayar harga yang sesuai. Wu Liang, jangan keterlaluan jika Anda melakukan ini. Keluarga Qin kami sama sekali tidak akan melepaskan Anda. Bocah kau mencari mati. The film was Bising. translated and narrated Ya by ampun, Media. apa yang baru saja saya lihat? Mahaguru Jianan terlempar oleh pukulan bocah ini dan bahkan memuntahkan darah begitu mudah. Namun kekuatannya melampaui Mahaguru. Sungguh tidak bisa dipercaya. Paman Jianan, apakah Anda baik-baik saja? Lin Chuan, kau benar-benar lancang. Baru beda sedikit saja kau sudah menyerang orang. Apakah ini hasil dari 3 tahunmu? Reformasi di penjara. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf kepada Mahaguru Jienan dan biarkan dia mengampuni nyawamu. Jika tidak, Cukup. Dia baru saja berkata, dia akan mematahkan semua tulang di tubuhku, meninggalkanku dengan satu napas, dan perlahan menyiksaku sampai mati. Mengapa kau tidak bicara saat itu? Kau ingin aku meminta maaf padanya, seorang pecundang yang bahkan tidak bisa menahan 3 gerakanku. Apakah dia bahkan pantas? aku menyelamatkanmu. Aku akui kau punya beberapa kemampuan, tapi apa gunanya itu? Ada banyak master di dunia ini. Bukankah mereka semua menjadi alat keluarga-keluarga kuat? Hari ini kau melukai Mahaguru Jienan. Kau sudah menyinggung keluarga Wu. Jika keluarga Wu ingin kau mati, bahkan jika kau memiliki kekuatan luar biasa, apa gunanya kemampuanmu yang menentang surga itu? Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau masih punya ayah dan adikmu. 3 tahun naga biasa pagi itu Phoenix menangis. Diriku yang sekarang tidak lagi sama seperti 3 tahun yang lalu. Siapapun yang berani menyakiti keluargaku, aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Keluarga Wu di mataku hanyalah semut. Tidak tahu baik dan buruk. Tidak bisa membedakan benar dari salah. Dan penuh omong kosong yang membual. Kau tidak hanya mengecewakanku, kau juga membuatku jijik. Keluarga Wu seperti semut di matamu. Bahkan keluarga bangsawan teratas di Zhonghai. 3 kepala keluarga besar tidak akan berani mengatakan itu. Kau menghabiskan 3 tahun di penjara. Dan sekarang kau keluar. Sudahkah kau melampaui 3 keluarga besar itu? 1 orang, penjahat di penjara selama 3 tahun. Melampaui 3 klan besar. Itu sama sekali tidak mungkin. Kurasa dia sudah gila karena dikurung. Dia sudah gila. Jika kita membiarkannya terus membual, dia bahkan akan mengklaim sebagai mulia tabib baru muncul. Mulia tabib muncul. Di atas Zhonghai, naga mengaum dan Phoenix bernyanyi. Sosok hebat macam apa mulia tabib itu?
Dia mengendalikan pavilion obat ilahi Wasia. Mengontrol 90% lebih aset formasi negara, dimiliki olehnya sendiri. Kekayaan itu bisa menyaingi setengah negara, tokoh kuat dan berpengaruh mendekatinya. Dia benar-benar naga di antara naga. Tiada tanding di bawah langit. Dia. Apakah dia bahkan pantas? Identitasku sebagai mulia tabib ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Dengan kata lain, bahkan penguasa kota Xionghay dan para kepala 4 keluarga besar, ketika mereka bertemu mulia tabib, harus menundukkan kepala bukan. Di bawah langit, kecuali penguasa bangsa Huasia, setengah langkah lebih tinggi dari mulia tabib. Siapapun yang bertemu mulia tabib, harus melakukan bentuk penghormatan tertinggi, agar bisa melakukan penghormatan tertinggi, dan memberi hormat kepada mulia tabib, adalah kehormatan seumur hidup. Konyol, kau seonggok sampah yang hidup, di lapisan masyarakat paling bawah. Bahkan tidak tahu identitas mulia tabib. Aku khawatir, di masa depan, meski ada kesempatan bertemu mulia tabib, kau kemungkinan besar akan melewatkan kesempatan yang sangat besar. Sampah seperti ini, sama sekali tidak boleh muncul. Di hadapan mulia tabib, itu akan mengotori mata mulia tabib, dan merusak suasana hati mulia tabib. Aku adalah mulia tabib kau bicarakan. Anda memang telah mengotori mata saya, dan merusak suasana hati saya. Lancang. Nama mulia tabib adalah kemuliaan bangsa, dan menikmati kehormatan tertinggi. Kau berani menyamar sebagai mulia tabib. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Menyamar sebagai mulia tabib, sama dengan penghinaan. Membunuhmu tak cukup redakan kemarahan publik. Untungnya aku memutuskan hubungan dengan orang gila ini. Kalau tidak, keluarga kita akan terlibat dan menderita. Amitabha. Awalnya aku ingin mengampuni nyawamu, tapi kamu menyamar sebagai yang mulia dokter, melakukan tabu besar dunia. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan, nama mulia tabib adalah tabu bagi kita semua. Anda sama sekali tidak boleh menentangnya lagi. Jika tidak, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya dan mempertaruhkan semua anggota keluarga Qin kami tetap tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Nona Qin, tenang saja. Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda terus mengatakan ingin menyelamatkan saya. Tetapi kenyataannya Anda hanya ingin melindungi kepentingan Anda sendiri. Di mata Anda, mungkin akan lebih baik jika saya mati di penjara. Namun, saya masih ingin bertanya kepada Anda. Jika saya memang mulia tabib, The film was translated kalian semua hormati dan and sembah. narrated by Apakah N Anda Media. akan meninggalkan Wulian dan memilih lagi? Jika dalam hidup ini aku bisa mendapatkan kemurahan hati mulia tabib, di kehidupan selanjutnya aku rela menjadi binatang beban. Tapi Colin Chuan bukanlah mulia tabib. Gelar mulia tabib, ketika diucapkan dari mulutmu, ternoda. Kau mengatakan semua ini tidak lebih dari untuk mendapatkan simpatiku dan membuatku mengampuni nyawamu. Tapi sayangnya, kesempatanmu denganku sudah habis. Semua rekan. Anak pemberontak ini melakukan 2 kejahatan yang pantas hukuman mati. Pertama, dia seorang rakyat jelata, melanggar larangan dengan seni bela diri, melukai para ahli keluarga bangsawan kami. Dia pasti memiliki niat untuk menyebabkan kekacauan. Di dunia seni bela diri Xionghay, kejahatannya pantas dihukum mati. Kedua, dia dengan status rendahan, meniru mulia tabib. Itulah kejahatan penghabisan seluruh keluarga. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, ketika mulia tabib marah nanti, kita semua akan bersalah atas kejahatan besar. Kata-kata Maha Guru Jianan masuk akal. Keluarga Han kami hari ini bersumpah vonis mati anak pemberontak ini. Keluarga Ma kami hari ini akan menghukum mati anak pemberontak ini. Dan keluarga Niu kami, ditambah keluarga Tao kami, keluarga Luo mendukung mosi ini. Tuan hanya salah bicara tadi, dan tidak ada niat untuk menyinggung mulia tabib. Jika kalian semua terus bersikap agresif, maka hari ini, keluarga Qin kami akan melawan kalian. Qin Moran, jangan sebut keluarga mungkin sudah berubah. Bahkan jika itu berada di puncak kejayaannya, semua keluarga yang hadir bersatu, kau tetap hanya akan runtuh dan hancur, menjadi abu. Minggir, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika tidak, mati. Rekan-rekan sekalian, anak pemberontak ini kultivasinya kuat. Dia pasti sudah mencapai master tahap puncak. Mari kita bertindak bersama. Dan bunuh dia. Dan bunuh dia. Dan bunuh dia. Siapa yang berani bergerak, seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Ayah, Wu di kepala keluarga Wu. aku hanya mengatur untuk Lin Lin, sebuah jamuan perusahaan biasa. Bagaimana Anda mengundang Tuan Kota Jian, Tetua Wang, dan orang terkaya Zhou? Mereka semut. Masalah sekecil ini, jika mengganggu mereka bertiga, keluarga Wu tak sanggup tanggung akibatnya. Besan. Kau bajingan. Apakah kau ingin membunuhku? Tokoh kuat mana yang kau singgung? Ya Tuhan. Besan. Xiao Liang sangat baik sifat dan tingkahnya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tutup mulutmu. Keluargamu, status rendahan macan apa yang kau miliki?
Berani-beraninya menjadi mertuaku. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Aku mengerti ayam. Pasti mantan narapidana ini menyamar sebagai Tuan Mulia Tabib yang menyinggung tokoh penting. Paman Jianan dan aku sedang bersiap untuk bersatu dengan keluarga lain untuk mengeksekusinya. Patriark Tuan Muda benar. Orang ini meniru Mulia Tabib dan pantas dihukum mati atas kejahatannya. Tetua Wang, mengenai masalah hari ini, sekarang sudah jelas. Saya masih meminta Anda, atas nama Lembah Dewa Obat urus dia. Ini adalah Tuan Mulia Tabib baru, Lembah Dewa Obat kami. Betapa mulianya status Mulia Tabib. Dari pejabat tinggi dan bangsawan, hingga pedagang kaki lima dan rakyat jelata, siapapun yang berani menyinggung, akan dihukum mati tanpa terkecuali. Kedatangan Mulia Tabib di Songhai adalah berkat bagi semua klan. Sekarang seseorang di Siang Bolong meniru Mulia Tabib. Keluarga Su kami akan menjadi yang pertama menolak. Benar. Agar kami tidak mengotori tangan Anda Tetua Wang dan Lembah Dewa Obat, keluarga Wu kami bersedia melakukannya untuk Anda. Untuk menghukum mati orang ini, bunuh dia. Lin Chuan, aku menyuruhmu pergi barusan, tapi kau bersikeras memamerkan kekuatanmu. Sekarang, kau pantas mati. Nona. Tetua Wang dari Lembah Dewa Obat, Tuan Kota Jieng dan orang terkaya Zhou. Mereka semua ada di sini. Kau sudah melakukan yang terbaik. Jangan terlibat lagi. Qin Moran dari keluarga Qin memberi hormat kepada Tetua Wang. Ketika mendiang ayah saya Qin Guozhong masih hidup, dia membawaku hormat padamu. Nona Qin ini berdiri bersama Tuan Mulia Tabib, dan hubungan mereka tampaknya cukup istimewa. Saya ingat. Nona Qin, apakah ada yang Anda butuhkan? Nona. Tetua Wang. Tuan Lin. Itu tidak disengaja tadi. Untuk menyinggung Mulia Tabib. Sebaliknya mereka yang agresif. Tuan Lin hanya salah bicara. Tapi mereka tidak mau melepaskannya, ingin membunuh Tuan Lin. Semua Mulia Tabib di masa lalu telah bersikap benar dan murah hati. Saya percaya bahkan jika Mulia Tabib hadir, mereka tidak akan, karena kesalahan bicara saat Tuan Lin, dengan kejam menjatuhkannya. Lancang. Menyinggung Mulia Tabib adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Junior keluarga Kirt macam kamu bagaimana bisa berdalih dari ini? Seseorang. Tuan Pavilion Wang Anda adalah. Masalah ini menyangkut Mulia Tabib. Seharusnya ditangani oleh saya, Lembah Dewa Obat, secara pribadi. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak atas nama Lembah Dewa Obat saya? Jangan berpikir bahwa hanya karena hari ini Anda datang untuk menuangkan teh, Anda bisa secara salah menggunakan nama Lembah Dewa Obat saya. Tetua Wang, hamba ini tidak berani. Saya tidak berani. Nona Qin benar. Mulia Tabib itu adil dan murah hati. Bagaimana mungkin dia hanya karena kesalahan lidah yang tidak disengaja dengan kejam menjatuhkan orang lain? Kalian semua, ini bukan menjunjung tinggi prestis Mulia Tabib, melainkan ini adalah memfitnah Mulia Tabib di masa depan. Jika seseorang menyebutkan masalah ini, maka bukankah Mulia Tabib akan menjadi iblis yang sombong dan haus darah? Menurut pendapat saya, kalianlah yang pantas dihukum mati, Tuan Lin. Orang-orang tadi menyinggung Anda. Bagaimana Anda ingin menangani mereka? Lembah Dewa Obat berada di bawah komando Mulia Tabib. Ia memiliki properti yang luas atas namanya. Orang tua ini adalah Lembah Dewa Obat, Tuan Pavilion cabang Songhai. Dia adalah bawahan saya, namun saya belum mengenalnya. Memulai pembantaian tepat di depan tuan dan orang terkaya di Songhai akan merusak reputasi Mulia Tabib. Itu tidak pantas. Perjamuan bisnis ini berakhir di sini. Yang lainnya keluar. Selanjutnya, mengenai keluarga Wu, saya akan membereskan urusan dengan Anda nanti. Lin Chuan, ini adalah upacara pencatatan perusahaanku. Dengan hak apa kau bilang? Itu dibatalkan dan itu dibatalkan. Tidakkah kau melihat Tetua Wang berdiri di samping orang tak berguna ini? Kau tidak boleh menentangnya. Tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan Lin? Mengapa kalian semua tidak keluar? Tetua Wang, mohon lihat. Show orang terkaya dan saya, Tuan Kota Jiang, Anda juga harus pergi dulu. Di lain hari, ketika saya bertemu Mulia Tabib, saya akan menyampaikan perkataan Anda. Terima kasih Tetua Wang. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih Tetua Wang atas ketajaman pandangan Anda. Kebaikan dan kebajikan Anda yang besar pasti akan saya ingat. Nona Qin, Anda terlalu sopan. Tuan Lin, dan saya masih ada yang perlu dibicarakan. Mohon berikan kami kemudahan Nona Qin. Tapi, Nona Qin tenang saja. Saya akan baik-baik saja. Tuan Lin, bolehkah saya melihat token Mulia Tabib yang ada pada Anda? Token Mulia Tabib. Ini benar-benar token Mulia Tabib.
murid generasi ke-9 Lembah Dewa Obat. Tetua Wang Qingshan dari cabang Shanghai. Menyapa Tuan Mulia Tabib. Bangunlah. Terima kasih Mulia Tabib. Tuan Mulia Tabib, sejak Shanghai, naga Mengom Phoenix bernyanyi turun dari langit. 100 klan dan keluarga bangsawan, semua mengetahui kemunculan Anda di dunia. 7 hari kemudian, Lembah Dewa Obat kami akan menjadi tuan rumah di menara pertama Shanghai, Menara Bangau Kuning, sebuah jamuan penyambutan untuk Anda. Pada saat itu, Lembah Dewa Obat serta cabang pasukannya di seluruh wilayah juga akan mengirimkan perwakilan untuk datang dan bertemu Yang Mulia. 100 klan teratas Huaxia berkumpul dari semua arah untuk ucapkan selamat. Tidak perlu seperti ini. Membuat tontonan sebesar itu. Pengaruh Lembah Dewa Obat menyebar ke seluruh penjuru Huaxia, mengendalikan lebih dari separuh kekayaan Huaxia. Satu gerakan memengaruhi seluruh tubuh, bahkan bisa memengaruhi industri farmasi global dan jalur kehidupan ekonomi. Namun, sejak Mulia Tabib sebelumnya meninggal dunia, Lembah Dewa Obat dan pasukan cabangnya di berbagai wilayah telah mengalami perselisihan. Di antara mereka, beberapa pasukan cabang juga telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Lembah Dewa Obat. Jamuan ini kesempatan sempurna membangun kembali prestis Lembah Dewa Obat. Menjadi seorang mulia tabib memang merepotkan. Semuanya akan mengikuti pengaturan Tuan Wang. Terima kasih atas kepercayaan Mulia Tabib. Orang tua ini pasti setia pada kepercayaan Mulia Tabib. Mulia Tabib, ini token 9 naga dan tangisan Phoenix. Untuk jamuan penyambutan ini melambangkan status dan posisi tertinggi Anda. Kartu ini adalah kartu naga tertinggi Lembah Dewa Obat kami. Hanya ada satu kartu seperti ini di dunia. Dengan kartu ini Anda bisa melakukan pembelian di mana saja, tanpa batas pengeluaran. Tuan Wang, saya lihat Anda sudah cukup tua. Tidak perlu selalu membungkuk saat berbicara dengan saya. Jika Anda The film was tidak ada hal lain, translated saya and akan pergi narrated sekarang. by M. Mulia Media. Tabib, saya akan mengantar Anda. Tidak perlu. Saya tidak suka orang lain mengikuti saya. Kirim orang dari Lembah Dewa Obat, 9 Grandmaster, untuk diam-diam melindungi Mulia Tabib. Jangan ganggu Mulia Tabib. Baik, pergi. Lobi Hotel Fuhua. Tetua Wang sangat menghormati Lin Chuan. Mungkinkah Lin Chuan benar-benar memiliki semacam identitas yang tidak kuketahui? Tidak mungkin. Dia hanya narapidana yang baru dibebaskan. Bagaimana mungkin dia memiliki identitas yang bahkan dihormati Tetua Wang? Sebaiknya kita mencari tahu ini. Kalau tidak, bagaimana jika orang tak berguna itu kembali untuk membalas dendam pada kita? Bibisu, Anda tidak perlu gugup. Anda belum menghabiskan waktu dalam lingkaran bangsawan teratas Shanghai. Jadi ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Hari ini Tetua Wang kemungkinan besar diundang oleh Qin Moran. Dulu ayah Qin Moran, Qin Gueshong, pernah membantu Tetua Wang. Itulah mengapa Tetua Wang hari ini datang untuk membalas budi. Setelah budi ini terbalas hari ini, tanpa perlindungan Tetua Wang di masa depan, entah itu Qin Moran atau si tidak berguna Lin Chuan itu, mereka tidak akan bisa membuat masalah apapun. Orang tak berguna tetap tak berguna. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan apapun dengan Tetua Wang? Tuan Lin, apakah Anda baik-baik saja? Nona Qin, apakah Anda menunggu saya? Barusan, Tuan Wang mengira saya mirip seorang kenalan lamanya. Jadi dia mengobrol dengan saya sedikit lebih lama. Nona muda khawatir sesuatu terjadi padamu dan sudah menunggumu di sini. Aku belum pernah melihat nona muda kami begitu mengkhawatirkan seseorang. Jangan bicara omong kosong. Menyerupai kenalan lama Tetua Wang. Sungguh merupakan keberuntungan. Selamat Tuan Lin. Tuan Lin, Anda menyelamatkan hidup saya. Ini adalah kunci Teluk Xingyue. Villa nomor 1. Ini adalah tanda penghargaan kecil dari saya. Mohon diterima. Dokter menyelamatkan nyawa. Hanyalah bagian dari tugas mereka. Nona Qin, Anda terlalu baik. Pepatah leluhur keluarga Qin kami adalah setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Tuan Lin, jika Anda tidak menerimanya, saya akan merasa sangat tidak tenang. Mohon diterima. Jika begitu. Kalau begitu terima kasih Nona Qin. Keluarga saya masih menunggu saya. Jadi saya akan kembali dulu. Baiklah. Berhentilah menatap Nona. Jika kau terus menatap, matamu akan copot. Anda mencari masalah. Di mana ayah? Ayah lelah. Dia naik ke atas untuk beristirahat. Presiden Lin. Anda masih harus bekerja besok. Anda juga harus istirahat lebih awal. Kakak, Ada apa? kakak, aku minta maaf. Aku salah paham padamu sebelumnya. Maaf, aku salah bersikap padamu, dan aku jelas tidak seharusnya memukulmu. Tidak apa-apa. Kita impas sekarang.
Dengan kakak di sini, tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Kakak, Mulia Tabib, ini adalah hadiah ucapan selamat yang disiapkan The film was sesuai permintaan translated Anda. and narrated Pil by peremajaan M. 9 Media. pembalikan. Ini mengumpulkan esensi langit dan bumi. Dan 10 bahan obat langka dari 5 elemen. Disempurnakan dari esensi matahari dan bulan. Ini dapat memperpanjang hidup 10 tahun. 1 dari 9 harta lembah dewa obat. Nilainya tak terhitung emas. Ngomong-ngomong, masalah yang kuminta kau selidiki. Apakah ada petunjuk? Nona Qin Moran adalah putri sah dari cabang utama keluarga Qin. 3 tahun lalu tuan tua sakit parah. Keluarga Qin tak ada yang mampu memikul beban itu. Qin Moran mengambil alih keluarga pada saat kritis. Dalam 3 tahun ini, dia tidak hanya menstabilkan keluarga Qin yang sedang menurun, tetapi dia juga memimpin keluarga Qin untuk berada di ambang kembali ke jajaran 4 keluarga besar Shanghai. Namun, di dalam keluarga Qin, orang tua Nona Qin meninggal lebih awal, dan dia telah lama dikucilkan oleh paman keduanya, Qin Guangbi dan putranya. Dan di luar keluarga Qin, ada juga banyak kekuatan yang mengincar Nona Qin dengan serakat. Ini benar-benar masalah dari dalam dan luar. Tidak tenang sama sekali. Ngomong-ngomong Mulia Tabib, mengenai masalah lain. Dulu Mulia Tabib, ibumu sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Nona Qinlah yang memberikan sumbangan anonim. Nona Qin tidak hanya secara anonim membantu ayah Anda yang terhormat, dia juga mendirikan dana amal untuk membantu banyak keluarga pasien. Karena ibunya dulu juga menderita penyakit itu dan meninggal dunia, makanya dia ingin bantu lebih banyak orang. Kalau begitu, aku harus membalasnya lebih banyak lagi untuk membalas kebaikan dari dulu. Mulia Tabib, Hotel Teluk Biru adalah aset lembah dewa obat saya. Orang tua ini mengambil kebebasan memindahkan pesta ulang tahun Tuan Kia dari Balai Perjamuan Perunggu di lantai 3 ke Balai Perjamuan Berlian di lantai 7. Mohon hukuman Mulia Tabib. Ini adalah hal yang baik. Tidak perlu menyalahkan dia. Semoga aku tak buatmu lama menunggu. kami juga baru saja tiba. Kami sudah berdiri di sini selama setengah jam. Kakiku mati rasa. Nona, kali ini Anda benar-benar terlibat dalam masalah besar. Ini hadiah yang Anda bawakan. Cucu menantu yang hadir di pesta kakek tidak bisa datang tanpa hadiah. Terima kasih, Lin Chuan. Berapa harga hadiah ini? Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Saya minta Anda datang membantu. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengeluarkan uang. Tidak perlu. Ini tidak terlalu berharga kok. Lin Chuan, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud merendahkan hadiah Anda. Hanya saja masalah hari ini menyangkut reputasi keluarga Qin. Sebagai seorang pacar, hadiah ini memang seharusnya lebih berharga. Jangan khawatir, aku tidak sekecil itu. Kalau begitu tolong. Halo Presiden Qin. Presiden Qin, Sikap Presiden Qin semakin menawan. Halo Presiden Qin. posisi saya di keluarga Qin agak sensitif. Jika nanti ada yang sengaja menargetkan Anda tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk sedikit menahan diri. Bagaimana jika aku tidak bisa menahan diri? Kalau begitu saya hanya perlu menyelamatkan Anda. Paman kedua, bibi kedua. Biar saya kenalkan semua. Ini pacar saya, Lin Chuan. Qin tahu apa yang Anda lakukan? Orang tak dikenal ini tidak pantas menghadiri perjamuan keluarga Qin kita. Dan bahkan kurang pantas duduk di meja utama bersamaku. Dia adalah pacar saya, calon ipar Anda. Saya minta Anda untuk lebih hormat. Seorang narapidana tanpa status, tanpa latar belakang. Apa yang ada padanya yang harus aku hormati. Kehadirannya hanya akan membawa malu bagi keluarga Qin. Jika kau benar-benar peduli pada keluarga Qin. Sementara tamu lain belum benar-benar menyadarinya, suruh dia pergi cepat. Benar. Apakah semua orang mungkin tidak terlalu akrab dengan pacar sepupuku? Untungnya aku sudah mengerjakan PR-ku. Aku akan memperkenalkan pacar sepupuku kepada semua orang dengan benar. Mari kita lihat orang luar biasa macam apa dia sebenarnya, yang justru membuat putri kesayangan teratas Shanghai tolak aliansi pernikahan keluarga Kang dari ibu kota. Tuan Muda Kia. Li Deigan. Ayo, biar aku perkenalkan semua orang. Ini adalah Li Daigen. Dia adalah kepala cabang baru yang didirikan perusahaan grup Qin kita. Kebetulan, manajer Li dan pacarnya kebetulan tahu sedikit tentang pacar sepupuku. Qin tahu, apa maksud Anda dengan ini? Dia dipecat oleh saya kemarin karena kelakuannya yang tidak pantas.
Tapi Anda beri dia peran sebagai kepala perusahaan baru. Apa maksud Anda? Sepupu, apa yang kau katakan itu tidak benar. Hanya karena dia berulah di bawah manajemenmu. Bukan berarti dia akan berulah di bawah manajemenku. Kau mungkin mahir dalam bisnis, tapi dalam mengelola orang, kau jelas tidak seahli aku. Bagus, burung yang baik memilih pohonnya untuk bertengger. Karena Tuan Muda Qin memberiku kesempatan ini, aku pasti harus membalasnya. Baiklah. Cepat perkenalkan semua orang kepada pacar sepupuku. Orang macam apa dia? Baik Tuan Muda Qin. Dia hanyalah penjahat. Berada di penjara selama 3 tahun. Ayahnya demi mengumpulkan uang, menikahi seorang istri, bahkan mengambil pekerjaan sampingan, mengumpulkan kotoran hewan. Gaya hidup adikku tidak pantas. Lagi pula, Hei, kau! Beraninya kau memukul orang. Jika kau berani mengarang kebohongan lagi dan menghina adikku, aku akan membunuhmu. Tuan Muda Qin, kau harus menyelamatkanku. Dia benar-benar akan membunuh orang. 3 tahun lalu dia dipenjara karena menyebabkan luka berat. Dia benar-benar akan membunuh seseorang. Lancang. Perjamuan keluarga Qinku, bagaimana bisa mentolerir orang kasar dan sombong? Membuat masalah di sini. Penjaga, usir dia dari sini. Taman kedua. Anda tak bisa cuma dengar ceritanya. Jelas sekali bahwa dialah yang pertama memprovokasi keluarga Lin. Kau kasar dan keras kepala, merusak aliansi pernikahan antara keluarga Qin dan keluarga Kang dari ibu kota kekaisaran. Dan hari ini, di hari ulang tahun kakakmu yang agung, hari sepenting ini, kau membawa orang tak berguna ke dalam rumah. Apa kau ingin menempatkan reputasi keluarga Qin di mana? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Lin Chuan adalah pacar saya. Dia juga ada di sini hari ini untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek. Anda tidak punya hak untuk mengusirnya. Ini benar-benar gadis dewasa yang tak terikat di rumah. Demi pria yang tidak punya reputasi baik seperti itu, kau berani tidak sopan begitu kepada kami para tetua. Di masa depan, jika kau benar-benar diizinkan untuk mewarisi kekuatan besar keluarga Qin, maka kami para tetua bahkan tidak akan berani bernapas lega. Qin Moran, jangan berpikir bahwa hanya karena kau sudah mencapai sesuatu di perusahaan, kau bisa di sini. Sembrono, sombong, tidak menghormati orang tua, dan berani mengabaikan reputasi keluarga Qin. Apa kau tidak takut disiplin keluarga atau diusir dari keluarga Qin? Perjamuan hari ini, yang diadakan di Perjamuan Berlian di Hotel Teluk Biru, adalah kehormatan besar bagi keluarga Qin kita. Ini menarik perhatian dari seluruh Shanghai. Aku tidak akan membiarkan siapapun menodai nama keluarga Qin. Jika kau bersikeras mengabaikan reputasi keluarga Qin dan melindungi sampah ini, baiklah, kalau begitu kalian berdua keluar. Penjaga, sekarang singkirkan dia. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Qin tidak seperti dulu lagi. 3 tahun ini Moran jadi andalan mereka untuk membalikkan kemundurannya dan menstabilkan fondasinya. Awalnya aku tidak percaya. Keluarga Qin, mereka tetap keluarga bangsawan sahabat. Seharusnya tidak begitu kekurangan bakat. Tapi melihatnya hari ini, berpandangan sempit, tidak bisa membedakan benar dan salah. The film was Tidak ada satupun translated orang yang mampu and berguna besar. narrated by Keluarga Ed Qin Media. benar-benar menyedihkan. Beraninya kau. Bagaimanapun keluarga Qin tetap bangsawan. Kau seorang narapidana kerja paksa. Berani berkomentar tanpa dasar dan memfitnah kami. Berpikiran sempit. Bodoh tidak menyadari. Jika keluarga Qin berada di tanganmu, itu pasti sudah lama binasa. Kau. Qin Moran, seberapa putus asanya kau mencari pria? Demi pria liar seperti itu, haruskah kau membuat hari ini di depan semua tamu terhormat ini? Sungguh mempermalukan keluarga Qin. Kau bajingan. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Biar kutunjukkan padamu apa arti kekuatan tak tersentuh bangsawan. Nah, kau baik-baik saja. Kau benar-benar berani memukul. Lin Chuan Anda. Lin Chuan, seharusnya saya tidak membawa Anda ke sini. Melibatkan Anda dalam masalah ini. Taman kedua. Saya akan bawa Lin Chuan dan pergi sekarang. Kau memukul orang lalu ingin pergi. Bagaimana aku akan bertahan hidup di Shanghai mulai sekarang? Di mana para penjaga keluarga Qinku? Patahkan anggota tubuhnya. Gantung dia di pintu masuk sebagai peringatan. Semua keributan ini, etika macam apa ini? Kakek, Tuan Besar, tolong jangan marah. Kakak, bukan berarti kami ngotot bikin keributan. Ya, Qin Moran.
Di hari ulang tahunmu, membawa seorang narapidana yang tidak terhormat, yang melantarkan kata-kata liar di sini, memfitnah dan memprovokasi keluarga Kin kami. Itulah mengapa kami terpaksa. Diam, tidakkah kalian sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Moran, apakah ini pacar muda yang kau bawa? Kakek, tolong dengarkan penjelasan saya. Ling Chuan dia. Cukup, apa yang baru saja terjadi? Aku sudah tahu semuanya. Kau bisa menghadapi orang-orang dengan status dan posisi yang jauh lebih tinggi darimu. Tidak rendah hati maupun sombong. Berdebat secara logis. Ketika wanita kesayanganmu sedang diganggu, kamu berani berdiri dan membantah tanpa menyerah sedikit pun. Benar tidak, bro? Beginilah seharusnya menantu keluarga Kim kita. Seharusnya. Terima kasih atas pujian Anda, kakek. Cepat ucapkan terima kasih kepada kakek. Terima kasih banyak atas persetujuan Anda, Tetua Qin. Semoga Anda diberkahi sebanyak laut timur. Umur panjang bagai pegunung. Selamat keluarga Kang dari ibu kota sudah sampai. Dari keluarga Kang di ibu kota untuk keluarga Kim di Shanghai. Sepasang Rui Giok Naga dan Phoenix keberuntungan. Sepasang gelang Giok Tepaca. Satu mahkota Phoenix kekaisaran. 30 juta tunai. 999 batang emas. Dan satu supercar edisi terbatas. Hadiah-hadiah ini masing-masing sangat berharga. Bersama-sama nilainya pasti lebih dari 100 juta. Seperti biasa dari keluarga Kang di ibu kota, begitu murah hati dengan hadiah mereka. Tunggu tidak. Hadiah-hadiah ini sepertinya bukan hadiah ucapan selamat ulang tahun. Begitu banyak hadiah berharga. Jika kita menerima ini, bukankah keluarga Ken kita akan menjadi makmur? Namun, ini tidak terlihat seperti hadiah untuk tuan besar. Ulang tahun. Mahkota Phoenix tongkat Rui. Batang emas gelang. Ini adalah hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan. Ya, Jangan gugup saya di sini. Dia di sini. tuan muda ketiga Kang dari ibu kota, Kang Ling Tian tiba. Ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kang ibu kota, sosok legendaris di dunia bisnis. Dikatakan bahwa pada usia 18 tahun, dia sudah mengendalikan perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar. Kecemerlangan keluarga Kang di ibu kota kekaisaran dianggap memukau. Ditempatkan di Shanghai, mereka akan mampu menaikkan segalanya. Keberadaan puncak, kakek Ken. Saya mewakili keluarga Kang, datang untuk mendoakannya agar panjang umur. Semoga berkah Anda seluas langit, dan semoga Anda hidup 100 tahun. Bagus, bagus, bagus. Kakek Ken, ayah saya mengetahui bahwa Anda tidak sehat. Kali ini, dia memerintahkan saya membawa ini. Datang untuk memberinya. Ayah, hadiah yang dibawa Ling Tian tentu bukan barang biasa. Penyakit kronis Anda kali ini pasti akan sembuh. Ini sebenarnya pil peremajaan agung dari lembah dewa obat. Dibuat dari bahan obat paling berharga di dunia dan disuling dengan esensi matahari dan bulan. Itu bisa menyembuhkan semua penyakit dan memperpanjang hidup yang bahkan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini benar-benar ramuan tingkat tertinggi. Nilainya tak terukur. Ini benar-benar pil permajaan agung. Aku tidak percaya dalam hidup ini. Aku masih akan melihat pil permajaan agung. Kemurahan hati keluarga Kang sungguh mencengangkan. Legenda mengatakan, tuan besar keluarga Kang dan Qin memiliki hubungan di masa lalu. Karena ini kedua keluarga bahkan mengatur pertunangan masa kecil. Paman kedua Qin, Anda benar. Ini memang ramuan dari lembah dewa obat. Namun paman kedua Qin, Anda juga salah. Ini bukan pil peremajaan agung biasa, melainkan pil revitalisasi 3 revolusi. Ini sebenarnya pil revitalisasi 3 revolusi, ramuan tingkat atas. Sebanding dengan obat abadi. Ya ampun ini. Apa sebenarnya yang telah kulihat? Pil revitalisasi 3 revolusi. Seluruh pasokan di Huaxia tidak melebihi 30. Ramuan abadi tingkat dewa. Ini bisa menghidupkan kembali. Awet muda seperti kembali ke masa kecil. Saya tidak layak. Tapi saya sudah dapat penghargaan dari Tetua Liu, dari lembah dewa obat di ibu kota. Dan cukup beruntung untuk menjadi murid inti lembah dewa obat. Dan pil revitalisasi 3 revolusi ini adalah hadiah pertemuan yang diberikan kepadaku oleh guruku. Status lembah dewa obat secara inheren sangat mulia. Bagimu untuk dihormati sebagai murid inti lembah dewa obat. Kau benar-benar pantas disebut naga di antara manusia, melayang ke langit ke-9. Ini benar-benar tamu terhormat keluarga Ken saya. Sungguh kehormatan tertinggi. Dengan bantuan seperti itu, masa depan keluarga Kia tampak cerah. Keluarga Ken memiliki potensi untuk bangkit kembali dan menempati peringkat di antara 4 keluarga besar. Ling Tian, hadiah ini terlalu berharga. Saya orang tua ini tidak bisa menerimanya. Diet Anda dan keluarga Kang sudah saya terima. Setelah Anda kembali, tolong sampaikan terima kasih saya kepada ayah Anda. Tua Kia, hadiah ucapan selamat yang kubawa kali ini bukan hanya untuk perayaan ulang tahun. Ada niat lain di baliknya. Menawarkan seserahan kepada keluarga Kia untuk memenuhi pertunangan yang kakakku dulu dan kau atur
Untukku dan saudari Moran, gadis kecil berambut kuning dari dulu, telah tumbuh menjadi jenius teratas Shanghai, seorang jenius bisnis. Menikahinya tidak hanya akan memakmurkan fondasi keluarga Kangku, tetapi juga memungkinkan kami dengan mudah menelan keluarga Qian Shanghai, mendapatkan kekayaan dan kecantikan. Ling Tian, pertunangan antara kamu dan Moran, memang diatur oleh kakekmu dan aku dulu. Namun, pernikahan bukanlah masalah sepele. Sebagai kakeknya, aku tidak bisa semena-mena. Aku masih perlu mendengar pendapat Moran. Tuan Besar, dulu Anda dan Tuan Besar keluarga Kang memiliki persahabatan hidup dan mati karena kedua keluarga membuat pertunangan saat itu. Sekarang, bagaimana bisa tidak dihitung? Terlebih lagi, hari ini Ling Tian membawa hadiah yang begitu berharga. Ini jelas menunjukkan ketulusannya. Anda tidak bisa di depan para tokoh terkemuka Junhai menolak kehormatan keluarga Kang. Selanjutnya, sosok penting yang baru saja kita duga ada di sini sekarang. Kita sudah berutang budi yang sangat besar. Mei Hua, apa maksudmu dengan itu? Sosok penting itu pasti Ling Tian, Hotel Teluk Biru dengan latar Lembah Dewa Obat. Dan hari ini, Ling Tian membawa pil revitalisasi 3 revolusi ini. Ini menunjukkan bahwa keluarga Kang dan warisan Lembah Dewa Obat tentu tidak biasa. Lembah Dewa Obat pasti telah memberikan pertimbangan khusus untuk reputasi keluarga Kang. Dan itulah mengapa mereka mengizinkan Hotel Teluk Biru agar keluarga Qin saya mendapat perlakuan khusus. Dan barulah mereka memberimu kartu keanggotaan berlian itu. Terimalah hormatku paman kedua, dan terimalah hormatku juga. Apa perlakuan khusus Lembah Dewa Obat? Aku sama sekali tidak familiar dengan Lembah Dewa Obat Shanghai. Paman kedua Qin Xiao Tao, kau melebih-lebihkannya. Aku hanya menyebutkannya kepada Lembah Dewa Obat. Bahkan para tokoh suci dari Lembah Dewa Obat pun benar-benar memberikannya kepadaku. Sedikit hormat, memberikan perintah. Duduklah dulu. Saudari Moran, aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Tolong nikahi aku. Selama sisa hidupku, aku pasti akan menghargaimu dan memperlakukanmu sebagai harta karun. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku membuatmu menjadi wanita yang bahagia. Selama jalan ini, menikah dengan keluarga Kang, keluarga Qin di masa depan pasti akan menjadi milik Xiao Tao. Moran, apa yang masih kau ragukan? Dalam hal status dan posisi, dalam hal penampilan dan rupa, dalam hal perilaku dan tingkah laku, Ling Tian ini benar-benar satu dari sejuta. Dan terlebih lagi, hari ini dia juga mengandalkan hubungan dengan Lembah Dewa Obat ini. Maka di masa depan dia pasti akan menjadi terkenal. Pria yang begitu luar biasa. Jika kau mencari di seluruh Wasia, kau tidak akan menemukan yang kedua. Nikahi dia, nikahi dia. Tuan Muda Kang, terima kasih karena masih mengingatku. Tapi aku tidak bisa menikahimu. Maafkan aku. Kenapa? Moran, apa kau tahu apa yang kau katakan? Omong kosong. Macam apa yang kau ucapkan? Cepat setujui Ling Tian. Moran, jangan keras kepala. Pernikahan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk seluruh keluarga Qin kita. Tuan Muda Kang, terima kasih atas kasih sayang Anda kepada Moran. Tapi Moran sudah memiliki saya. Jadi dia tidak bisa menerima Anda. Tapi jangan khawatir. Seumur hidup saya pasti akan menjaga Moran dengan baik. Kau ini apa? Kau bajingan. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Ini adalah perjamuan keluarga Kenku. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Beraninya kau menghancurkan masa depan keluarga Kenku. Niatmu terkutuk. Mengingat Anda adalah bibi kedua Moran, saya tidak akan mengganggu Anda. Jika Anda berani lancang lagi, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Perilakumu kasar. Kau bahkan berani melayangkan tangan padaku. Di masa depan kau pasti akan menyalahgunakan Moran. Moran, kau harus mendengarkan bibi keduamu. Jangan pernah tertipu oleh perkataan pria ini. Nah, hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan tua keluarga Qinku. Aku tidak ingin membuat masalah terlalu sulit. Jika kau pergi sekarang, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Apa yang terjadi sebelumnya? Jika kau tidak tahu diri, jangan salahkan keluarga Qinku atas ketegasan ini. Nah, aku tidak ingin tahu latar belakangmu. Aku menyarankanmu untuk menjauhi Moran. Moran, hari ini saya tidak pernah berpikir saya akan menyatakan perasaan saya. Jadi, saya belum menyiapkan cincin berlian pernikahan. Namun, jika Anda bersedia menikah dengan saya nanti pasti akan memberi Anda cincin berlian yang sangat besar. Apakah Anda bersedia? Tapi mereka
untuk bersama Anda. Saya bersedia menjadi musuh dunia. Anda punya keberanian untuk menerima saya. Lepaskan tangannya. Jauhi Moran. Cepat lepaskan tangan Moran. Aku bersedia. Ya Tuhan, Nona Kier, benar-benar demi seseorang yang tidak jelas asalnya, menolak Tuan Muda Kang San. Ya ampun, ini jelas-jelas menampar Tuan Muda Kang dan wajah keluarga Kang. Keluarga Kin bermain api. Moran, apakah kau yakin ini pilihanmu? Kau tidak akan menyesalinya. Aku tidak akan menyesalinya. Baiklah. Nah, aku tidak peduli. Kata-kata manis yang kau gunakan untuk memikat Moran. Tapi aku menyarankanmu untuk menjauhi Moran. Apa yang bisa kau berikan pada Moran? Aku masih bisa memberikannya. Apa yang bisa kuberikan pada Moran? Sekalipun kau diberi 8 kehidupan, kau tetap tidak bisa memberikannya. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak bisa memberikannya. Kau, penjahat pencari mati. Ling Tian adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kang di ibu kota kekaisaran, dengan latar belakang terkemuka dan kekayaan yang melimpah. Hanya yang dikirim hari ini. Hadiah pertunangan ini, jika digabungkan, bernilai lebih dari 100 juta. Itu bahkan belum menghitung pil revitalisasi 3 revolusi yang tak ternilai ini. Apa yang bisa dia berikan? Apa yang bisa dia berikan? Hanyalah kemiskinannya. Dan di masa depan, masalah tak berujung bagi Moran. Yulin, kau menyinggung keluarga Kin kami. Kau sudah tidak punya jalan keluar. Sekarang, kau telah menyinggung Tuan Muda Kang. Kamu orang tak berguna, ditakdirkan untuk mati. Ini pilihanku, dan tidak ada hubungannya dengan Lin Chuan. Jadi jangan kalian semua menargetkannya lagi. Lin Chuan cepat pergi. Hari ini demi aku. Kau membuat musuh dengan semua orang. Aku benar-benar tersentuh. Tapi kita pada akhirnya. Jangan khawatir. Saya bisa mengatasinya. Bagaimana dengan pil revitalisasi 3 revolusi? Bagaimana dengan hadiah tunangan bernilai ratusan juta? Hal-hal ini di mata saya hanyalah satu kata. Rendahan. Apa yang bisa saya berikan kepada Moran adalah 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Bisakah kalian semua memberikan itu? Kamu Lin. Kamu benar-benar berbakat. Omong kosong itu, kamu sudah melebih-lebihkannya. Apakah kamu dari sirkus ini sedang tampil sebagai bintang tamu? Kau punya banyak nyali. Dan 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Tuan Muda Kang di pihaknya itu puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Bahkan jika kau menggali semua 18 generasi leluhurmu, tidak cukup berkontribusi sepersekiannya. Anda bodoh. Sulit untuk dicerahkan. Lancang, kamu sudah berulang kali tidak sopan di Hotel Teluk Biruku, dan bahkan menargetkan Hotel Teluk Biruku. Tamu paling terhormat, sekarang segera tunduk pada Tuan Muda Kang dan minta maaf. Memohon pengampunan. Jika tidak, kamu sama sekali tidak akan bisa keluar dari pintu masuk utama hotel. Dia adalah tamu terhormat Anda. Bagaimana dengan saya? Tuan Muda Kang berdarah bangsawan dan memiliki koneksi dengan Lembah Dewa Obat. Tentu saja dia adalah tamu paling terhormat di Hotel Teluk Biru. Sedangkan kamu berasal dari ketidakjelasan. Dan kamu hanyalah seorang, baru saja dibebaskan, narapidana. Dibandingkan dengan Tuan Muda Kang, kamu bahkan tidak sebanding dengan debu. Jika bukan karena fakta bahwa kamu dibawa oleh Nona Kier, aku sudah lama akan menyuruh seseorang menurunkanmu. Jatuhkan saya betapa megahnya. Jika Anda benar-benar melakukan itu, konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa Anda tanggung. Duduklah. Bagaimana anak ini tidak takut sama sekali? Apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang menakutkan? Atau dia hanya berpura-pura? Apa maksudmu? Status saya jauh lebih tinggi dari miliknya. Mengapa Anda tidak bertanya kepadanya? Apakah hubungannya dengan Lembah Dewa Obat bisa membuat Lembah Dewa Obat angkat bicara kepada hotel Anda dan menuntut agar perjamuan ulang tahun ditingkatkan ke tingkat teratas? Lancang. Status Lin Tian juga bukan sesuatu yang bisa dipertanyakan oleh orang rendahan sepertimu. Bisa bertanya, Tuan Muda Kang, aku tidak bermaksud untuk menyinggungmu, tapi untuk berhati-hati. Tolong tunjukkan kartu naga tertinggi Anda. Aku. Jangan bertanya, dia tidak bisa menunjukkannya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tuan Muda Kang tidak bisa menunjukkannya. Jika Tuan Muda Kang menunjukkannya, aku akan segera membuat kepalamu menggelinding. Karena kartu itu ada pada saya. Sudah berakhir. Saat saya berganti pakaian, saya lupa mengeluarkannya. Bocah, apa yang kamu tunda-tunda? Bukankah kamu akan menunjukkan bukti? Mana buktinya? Tunjukkan. Kau tetap keras kepala di ambang maut. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sebenarnya apa yang terjadi?
Dia meninggalkan kartu naga tertinggi, melambangkan identitasku. Di rumah, Benar-benar luar biasa. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Tapi kamu tidak punya latar belakang. Tidak punya kemampuan. Kamu pada akhirnya tidak bisa lolos dari bencana ini. Manajer Su. Hotel Teluk Biru ini adalah wilayahmu bukan? Sesegera mungkin singkirkan sampah ini. Bersihkan. Ya Tuan Muda Kang. saya tidak bisa menunjukkan kartu itu. Lalu bisakah dia menunjukkannya? Kau bajingan sialan. Kartu naga tertinggi itu. Itu adalah simbol status tertinggi lembah dewa obat. Manajer Su. Kartu milikku itu. Aku, identitas Tuan Muda Kang, tidak perlu dibuktikan dengan kartu itu. Selama ada pil seperti itu. Pil revitalisasi 3 revolusi. Yang bisa menjelaskan segalanya. Ketua Jiang Anda, masalah sepele. Menanganinya pun Anda tak mampu. Ini masih belum ditangani dengan baik. Tuan Muda Kang, saya mewakili Hotel Teluk Biru. Dan meminta maaf kepada Anda. Saya akan menanganinya sekarang. Penjaga. Patahkan kaki bocah ini. Berlutut. Dan minta maaf kepada Tuan Muda Kang. Kau tidak boleh menyakiti Lin Chuan. Nona Kier. Tuan tua, mengapa kau muntah darah ini? Ketua Kier. Ini adalah penyakit lama yang kambuh. Cepat gunakan. Milik Tuan Muda Kang. Pil revitalisasi 3 revolusi. Dan berikan kepada Tetua Kim untuk diminum. Hal semacam ini yang tidak jelas asalnya, tidak bisa diberikan kepada Tuan Tua Kim. Jika tidak, tak ada cara menyelamatkannya. Bocah, apa maksudmu? Pil itu palsu. Apa maksudmu palsu? Bagaimana mungkin? Jangan berani menuduh tanpa bukti. Pil ini didapatkan oleh ayahku dengan susah payah dari lembah dewa obat. Bagaimana mungkin itu palsu? Aku pikir kamu hanya sengaja mengulur waktu dan menunda Tuan Tua kesempatan untuk pengobatan. Hanya dengan menggunakan pil peremajaan 9 putaran, kondisinya bisa distabilkan. Kau binatang. Kau ingin membunuh Tuan Tua. Pil peremajaan 9 pembalikan. Ini termasuk 9 harta karun langka. Lembah dewa obat. Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Minum pil harus pil Tuan Muda Kang. Pil revitalisasi 3 revolusi. Ayah, kau sudah bangun. Lin Tian, kau menyelamatkan nyawa orang tua ini. Keluarga Qin ku berutang budi besar padamu. Kakek Qian, aku memintamu untuk menganugerahkan Moran dalam pernikahan denganku. Aku bersedia menjadi keluarga Qinmu, menantu idaman. Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Tuan, kau sombong dan angkuh. Tanpa dasar, kau tidak pantas untuk Moran. Kekasaranmu barusan. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Keluarga Qin dan Tuan Muda Kang dan Hotel That Teluk was Biru translated tidak akan and mempersulitmu. narrated by M Media. Kau boleh pergi. Tuan Tua, kamu tidak percaya padaku. Kata-kataku berakhir di sini. Urus dirimu sendiri. Antar dia keluar. Lin Chuan, aku akan pergi bersamamu. Moran, jika kau berani malam ini, pergi bersamanya. Kau tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Qinku. 10, 9. Kau Lin? Apa maksudmu? Kakakku sudah memberimu jalan keluar, masih mencoba bersikap misterius di sini. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Kau bocah, kau benar-benar tak akan menangis sebelum peti mati hadir. Direktur Jiing, tolong cari beberapa orang dan cepat buang bajingan ini keluar. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan telah mengkhianati kebaikan kakek Qian. Kalau begitu mari kita kabulkan keinginannya. 1. Kakak, Kakek, ada apa denganmu? Tuan tua, mengapa kau memuntahkan darah lagi? Bukankah kau baik-baik saja barusan? Kakak, Tuan Muda Kang, kau pasti punya cara kan? Tolong selamatkan kakekku. Cepat selamatkan tuan tua. Aku bukan dokter, Tuan Muda Kang. Sejauh yang kutahu, pil revitalisasi 3 revolusi ini seharusnya ada masalah. Pil revitalisasi 3 revolusiku sama sekali tidak mungkin ada masalah. Ini adalah Tuan Tua, hidupnya sendiri, mencapai batasnya. Rentang hidup telah berakhir. Di dunia ini, tidak ada ramuan ajaib yang bisa menyelamatkannya sekarang. Keluarga Kier,
Seharusnya bersiap untuk pemakaman. Lin Chuan, aku tahu kau pasti bisa menyelamatkan kakek. Aku mohon padamu, tolong selamatkan kakek. Nona, pil ini. Aku percaya Lin Chuan. Minggir. Qin Moran, apa yang kau lakukan? Apakah kau akan mendengarkan narapidana ini dan membunuh kakak? Kau jalan. Putri sulung keluarga Qin benar-benar gila, hanya mengambil sembarang pil asal tidak jelas dan memasukkannya ke mulut tuan tua. Tuan tua Qin, benar-benar tamat sekarang. Tuan muda Kang dengan status bangsawannya hanya berhasil mendapatkan pil revitalisasi 3 revolusi. Anak itu mendapatkan pil peremajaan 9 pembalikan. Ini benar-benar konyol. Qin Moran, kau telah membunuh kakak. Tunggu saja, aku belum selesai denganmu. Kakak kau sudah bangun. Kakak, Kalian semua menyingkil. Terima kasih banyak Tuan Lin, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku sudah berjalan ke gerbang neraka, tapi kau menarikku kembali. kakak. Anda keliru. Itu adalah milik Tuan Muda Kang. Pil revitalisasi 3 revolusi. Dia menyelamatkan hidup Anda. Yang miliknya itu palsu. Ya Tuan Tua. Ini semua adalah ulah. Pil revitalisasi 3 revolusi milik Tuan Muda Kang. Itu tidak ada hubungannya dengan anak ini. Benar sekali. Tuan Tua, mengapa kau memukul Xiao Tao? Bodoh. Kau segera minta maaf kepada Tuan Lin. Tetua Qin, tubuhmu baru saja pulih. Tolong jangan marah. Moran, cepat bantu kakek duduk. Mungkinkah pilnya, pil peremajaan 9 pembalikan itu asli? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Pil revitalisasi 3 revolusi saya diperoleh oleh keluarga Kang dengan biaya besar. Pil peremajaan 9 pembalikan yang berasal dari lembah Dewa Obat. Salah satu dari 9 harta karun besar. Kamu seorang penjahat. Bagaimana mungkin? Pil peremajaan 9 pembalikan. Kakek Qin, pil revitalisasi 3 revolusi saya pasti asli. Hanya saja efeknya sedikit lambat. Jangan biarkan dia menipu Anda. Jika bukan karena pil revitalisasi 3 revolusi saya, Anda mungkin sudah diracuni sampai mati olehnya. Tuan Muda Kang tidak perlu berkata lebih banyak. Apa yang saya minum di dalam hatiku aku secara alami tahu. Nah, saya tidak peduli trik apa yang Anda gunakan untuk memikat kakek Qin. Pil peremajaan 9 pembalikan adalah harta karun lembah Dewa Obat. Hanya mulia tabib bisa memurnikannya. Tetapi mulia tabib telah hilang selama 10 tahun. Guru saya memiliki status tinggi dan hanya memiliki 1 pil. Disimpan agar tetap hidup di masa tua. Status apa yang Anda miliki agar mendapat pil peremajaan 9 pembalikan? Statusku secara alami di luar imajinasimu. Pil revitalisasi 3 revolusi itu. Tua Qin. Setelah meminumnya, dia dengan cepat memasuki kondisi kritis. Namun pil peremajaan 9 pembalikan itu, setelah dikonsumsi, bisa menghidupkan kembali orang mati. Dan teknik medisnya barusan. Oleh karena itu, dia adalah... Nah, sikap macam apa itu? Beraninya Anda tidak menghormati tamu terhormat kami. Saya akan sekarang, bajingan, cepat berlutut dan minta maaf kepada tamu terhormat kami. Dasar bocah. Tua, Jiang Yongchang kepala Shanghai Teluk Biru. Memohon maaf kepada tamu terhormat kami. Itu adalah ketidaktahuan saya barusan yang menyinggung tamu terhormat kami. Mohon hukum saya. Ketua Jiang, bagaimana bisa Anda berlutut kepada penipu ini? Tamu terhormat kita adalah Tuan Muda Kang dari ibu kota kekaisaran. Dasar bajingan, Anda buta. Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada tamu terhormat kami. Aku, tamu terhormat, itu adalah kelalaian saya. Saya mohon ampun Anda. Saya buta. Saya pantas mati, saya buta. Tuan, atas nama seluruh Hotel Teluk Biru, memohon hukuman Anda. Meskipun itu mengorbankan hidup saya. Lupakan saja. Tidak seserius itu. Aku hanya akan menghukummu, diturunkan pangkat dan dijatuhi percobaan 6 bulan. Dan memotong gajimu selama setengah tahun. Adapun orang ini, dia tidak lagi cocok untuk menjadi manajer di hotel ini. Biarkan dia menjadi pelayan. Ya, terima kasih Tuan atas kemurahan hati Anda. Jiang Yongchang, apakah otakmu ditendang keledai? Saya adalah tamu terhormat Anda, bukan sampah ini. Penjaga, tangkap dia. Jiang Yongchang, apakah Anda yakin ingin melawan keluarga Kang saya dari ibu kota kekaisaran? Anda pasti bosan hidup. Tuan Muda Kang, baru-baru ini, pasar eliksir ibu kota kekaisaran telah kacau. Banyak orang menggunakan nama lembah Dewa Obat untuk menjual obat palsu di luar. Saya menyarankan Anda
untuk kembali dan menyelidiki secara menyeluruh asal-usul pil revitalisasi 3 revolusi Anda. Selain itu, saya akan melaporkan apa yang Anda lakukan hari ini, menyamar sebagai tamu terhormat kepada atasan saya, dan berhak untuk menuntut tindakan hukum. Mungkinkah aku benar-benar ditipu oleh penjual obat itu? Orang tua bangka itu, tapi dia jelas anggota Lembah Dewa Obat. Usir dia. Usir dia. Jiang Yongchang, kamu bajingan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Keluarga Kangku dari ibu kota kekaisaran tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau tidak salah? Jiang Yongchang, Ketua Jin, Tuan Muda Kang memiliki status bangsawan. Dia. apa kau juga ingin diusir? Ketua Jiang sebenarnya, siapa identitasnya? Identitas Tuan itu, kau tidak pantas tahu. Jangan bicara apa-apa lagi. Tuan Muda Kang sudah diusir. Orang Jing ini dia gila. Tetua Qin, penyakitmu bukan terjadi secara alami, tapi buatan manusia. Apa? Ada apa ini? Kau pembohon. Apa kau tidak berpikir bahwa hanya karena kau beruntung menyembuhkan penyakit ayahku, kau bisa bicara omong kosong di sini? Paman kedua, aku tidak mengatakan bahwa kamu dan bibi kedua terus-menerus dalam makanan Tetua Qin menaruh sejenis benda yang disebut rumput 8 dewa, serta dilengkapi bahan bergizi tinggi, dan memberikannya kepada Tuan Tua Qin, menyebabkan dia keracunan kronis, dan ketidakseimbangan yin yang parah, dan penyakitnya kambuh. Mengapa kamu panik? Kau bicara omong kosong. Kau memfitnahku. Penjaga tangkap bocah ini. Usir dia untukku. Di Hotel Teluk Biruku. Siapa yang berani tidak menghormati tuan itu? Tuan tua dia, fitnah. Guangbi dan aku. Selama bertahun-tahun, selalu kepadamu, sangat setia, merawatmu dengan cermat. Guangbi dan aku adalah orang-orang yang paling berharap Anda bisa hidup panjang umur. Dia hanya mencoba untuk membalas dendam kepada kita. Dia ingin mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Untuk Mouran, di keluarga Ken, Tuan tua, tolong jangan biarkan dia memikat Anda. Qin Moran, betapa kejamnya hatimu. Kau benar-benar untuk mendapatkan kendali keluarga Qian, berkolusi dengan orang luar untuk memfitnah kami. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Darah lebih kental dari air. Bagaimana kau bisa begitu tidak bermoral? Ketika kamu meracuni Tuan Tua Qin dan berkomplot melawan Moran, kenapa tak bawa-bawa hubungan darah? Paparan lama terhadap rumput 8 dewa, bahkan tanpa menelannya, akan menyebabkanmu tercemar oleh racunnya. Ujung jari telunjuk, semuanya akan berubah hijau. Dalam 3 tahun, penyakitnya akan bermanifestasi. Setelah bermanifestasi, bahkan dewa pun tidak bisa menyembuhkannya. Tubuhmu akan membusuk hingga mati. Kau Lin, jangan buat segalanya jadi teka-teki. Tanganku, itu benar-benar berubah hijau. Lin Chuan, aku mohon padamu. Aku tidak ingin mati. Tuan Tua Qin, lihat bagaimana kamu akan menangani ini. Sekelompok binatang. Aku selalu memperlakukan kalian dengan baik. Bagaimana bisa kalian melakukan tindakan hina membunuh ayah mengkhianati leluhur? Tuan tua, tolong jangan marah kepada kami. Kami hanya sesaat tergelincir. Itu semua karena kami merasa Anda terlalu memihak Moran gadis itu. Jati kami. Moran, suruh mereka dibawa pergi dan diusir dari keluarga Qin. Ya kakek, Kakak selamatkan aku. kakek selamatkan aku. Kakak. Tuan Lin, mohon maaf atas tontonan ini. Perseteruan keluarga, ibarat perebutan kekuasaan kerajaan. Tuan Tua Qin mohon tenang. Tak perlu panggil aku Tuan Lin lagi. Panggil saja saya Xiao Chuan. Perjamuan akan dilanjutkan. Semuanya akan berjalan sesuai standar tertinggi. Tidak ada kesalahan lagi yang diizinkan. Baik, Tuan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku awalnya hanya ingin kau berpura-pura menjadi pacarku. Aku tidak menyangka kau membantuku dengan bantuan sebesar ini. Karena aku menjanjikan sesuatu padamu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tapi hari ini, yang kau mintaku beri rekakak untuk dimakan. Itu bagian dari Lembah Dewa Obat. Salah satu dari 9 harta karun langka. Pil permajaan 9 pembalikan. Tentu saja. Dan Tuan Jiang itu sepertinya sangat menghormatimu. Dia bilang kau adalah tamu paling terhormatnya. Sebenarnya siapa identitasmu? Jiang Yongchang dengan sukarela tunduk padaku. Yang berarti aku, secara alami, anggota Lembah Dewa Obat. Sebenarnya, aku adalah mulia tabib kamu bicarakan. Apa kau bosan hidup? Kau, meskipun kau seperti kenalan lama tetua Wang itu, dia juga menghargaimu. Tapi mulia tabib, sangat mulia. Dan di Uasia, mereka semua adalah keberadaan tingkat atas. Jika kau menyamar sebagai dia, perbuatan itu bisa jadi akhir klanmu. Sebenarnya aku benar-benar. Kau tidak boleh menyebutkan 2 kata itu lagi, baiklah. Sebenarnya mulia tabib selalu menjadi idola yang paling kuagumi. Kemampuan medisnya menantang langit.
tak tertandingi di dunia. Dia mengendalikan lembah dewa obat, memegang jalur kehidupan medis dan ekonomi Huasia. Selain itu, dia adalah pria paling berpengaruh di 9 provinsi Huasia. Jika ada kesempatan, alangkah baiknya bisa bertemu dengannya sekali. Kamu memuji pria lain. Di depanku seperti ini. Nona Qin. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Jangan bicara omong kosong. Perasaanku pada mulia tabib, murni kekaguman. Sama sekali tidak ada kasih sayang romantis. Tidak ada perasaan pria wanita. Tapi melihatmu, kau cemburu. Jangan khawatir. Kudengar mulia tabib mereka sepanjang sejarah. Semua harus menjalani banyak cobaan. Sebagian besar hidup mereka tercurah untuk itu. Demi pengakuan lembah dewa obat. Jika dihitung, dia seharusnya sekitar usia kakak saya. Jadi saya hanyalah junior bagi mereka. Menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Dan juga, aku akan memberitahumu rahasia besar. Aku dengar lembah dewa obat dikutuk. Para mulia tabib terhormat mereka, meskipun mereka masing-masing tak tertandingi di dunia. Dan sangat mulia. Tapi ku dengar mereka tua, pendek, dan jelek. Hidupnya tanpa pernah dapat istri. Itu sangat menyedihkan. Tepat sekali. Dikatakan bahwa hanya dengan cara ini, mereka bisa berkultivasi tanpa gangguan. Dan meningkat hari demi hari. Lagi pula, aku dengar. Minum. Tuan muda Kang minum lagi. Kau. Guru. Muridmu memberi hormat kepada guru. Aku sudah menyelidiki. Anak itu Lin Chuan. Disukai. Dari lembah dewa obat Somhai. Oleh Wan King San. Dia pasti telah menjadikannya murid pribadinya. Guru. Kalau begitu, pil peremajaan 9 pembalikan Lin Chuan, itu asli. Aku akan membunuhnya. 36 wilayah Huasia. Lembah dewa obat. Lebih dari separuh. Sudah berada di bawah kendaliku. Jika bukan karena mulia tabib baru tiba-tiba muncul, tuanmu mungkin 3 tahun kemudian menjadi mulia tabib sejati. Namun, dengan munculnya mulia tabib baru, aku akan melenyapkannya. Mengambil kembali token mulia tabib. Dan secara sah dan legal, mencapai posisi tertinggi. Guru, muridmu mengucapkan selamat sebelumnya. Dominasi tak tertandingi. Menguasai semuanya. Mulia tabib baru belum menunjukkan dirinya. Kami tidak tahu identitas pastinya. Hari acaranya sudah dekat. Perjamuan penyambutan mulia tabib. Saat itu tuanmu akan menyebabkan kekacauan besar. Pertama aku harus melenyapkan mulia tabib baru. Dan bajingan Wan King Sam itu. Lalu bagaimana binanmu? Kau akan mengikuti tuan dengan cermat. Dan membunuh bajingan Lin Chuan itu. Semudah menghancurkan semut. Sesederhana itu. Baik guru. Aku tidak sabar untuk pergi ke perjamuan penyambutan yang mulia. Tidak. Itu adalah perjamuan pembantaian naga. Xiao Chuan. Aku tidak perlu berpakaian terlalu formal kan? Tali yang terikat di leherku ini cukup mencekik. Ayah, ini bukan tali. Ini adalah dasi kupu-kupu. Hari ini adalah hari besar putramu. Kamu harus berpakaian sedikit lebih formal. Jangan membuatku penasaran. The Katakan film was saja pada ayah translated dengan and jujur. narrated Hari apa by ini? Media. Kalau tidak hatiku akan gelisah. Ayah, bukankah kamu selalu berharap putramu mencapai kesuksesan besar? Ingin aku menjadi orang yang berbakat. Hari ini, aku akan melesat ke langit. Dan menjadi naga sejati. Kakak, benar-benar bisa membawaku dan ayah ke perjamuan penyambutan mulia tabib. Itu adalah perjamuan termegah di Zhonghai dalam 100 tahun. Perjamuan penyambutan yang mulia. Itu adalah yang disiapkan untuk menyambut mulia tabib baru. Perjamuan penyambutan yang mulia. Dikatakan bahwa
Ketika saatnya tiba, keempat penjuru berkumpul, menjadikannya sangat megah. Bahkan penguasa nasional, secara pribadi telah menulis sepasang bait untuk perjamuan ini, dan telah mengirimkannya. Ayah, mulia tabib bukanlah hal istimewa. Mulai sekarang, kamu akan setiap hari bisa melihat setiap hari. Kau bocah, kau masih hijau. Kata-katamu tidak bisa diandalkan. Orang macam apa? Mulia tabib itu. Jangan bicara tentang melihatnya setiap hari. Sekali saja kau biarkan aku bertemu dia. Aku sudah puas. Ayah, maksud kakakku adalah untuk menaruh foto mulia tabib di dinding rumah kita. Dengan begini, kita bisa melihatnya setiap hari. Jika kita benar-benar bisa menaruh foto mulia tabib di dinding rumah kita, aku pasti akan mempersembahkan dupa kepadanya setiap hari. Apakah kamu mencoba mengantarku pergi? Tuan Lin, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Telepon aku kapan saja jika kau butuh sesuatu. Kamu boleh pergi dulu. Baiklah. Ini adalah perjamuan penyambutan yang mulia, sangat mewah. Kuharap aku tidak akan merusak karpet. Jangan khawatir ayah. Karpet memang untuk diinjak. Hai kakak ipar, apakah mulia tabib nanti akan muncul di sana? Kita akhirnya akan bertemu dengan Tuan Mulia Tabib. Aku ingin tahu berapa usia Mulia Tabib. Apakah dia tampan dan apakah dia punya pacar? Gadis bodoh apa yang kamu pikirkan? Xiao Su bahkan belum punya pacar. Baiklah Xiao Su. Jangan khawatir. Mulia tabib pasti tidak akan tertarik padamu. Lin Chuan, apakah kau benar-benar kakakku? Justru karena aku adalah kakak kandungmu, maka mulia tabib pasti tidak akan tertarik padamu. Kakak ipar, kakak menggangguku. Mari kita duduk dulu. Meja itu bukan untukmu duduki. Meja diletakkan di sini, tepatnya untuk orang duduk. Mengapa kita tidak bisa duduk di sana? Jika aku bilang tidak, maka tidak. Meja ini dipesan untuk undangan tingkat langit. Yang kami terima adalah undangan tingkat langit. Mengapa kita tidak bisa duduk? Undangan tingkat langit juga memiliki tingkatan yang berbeda. Meja tingkat langit A ini adalah untuk mereka yang memiliki kekayaan bersih melebihi 100 miliar. Meja B di sebelahnya adalah untuk mereka yang memiliki kekayaan bersih melebihi 10 miliar. Bahkan meja C peringkat terendah membutuhkan kekayaan bersih melebihi 1 miliar untuk diduduki. Meskipun kau adalah kepala keluarga Qin di Shanghai, kekayaan bersihmu hanya lebih dari 100 juta. Adapun yang lain, kekayaan gabungan mereka bahkan tidak mencapai 1 juta ya. Apalagi meja A tingkat langit ini. Bahkan meja C peringkat terendah, kau tidak memenuhi syarat untuk duduk. Kau, Norakin lingkaranmu berbeda. Jangan memaksakan diri masuk, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu terhadapnya. Orang tak berguna ini, alih-alih memilihku. Jika kau memilihku, sekarang, aku bisa membawamu duduk di meja A tingkat langit ini. Meja untuk yang punya kekayaan bersih triliunan. 1 triliun. Nah, apa kau lupa minum obat hari ini? Atau otakmu rusak lagi? Aku bilang, meja mana untuk orang berkekayaan triliunan? The film was Apa kau tidak translated mengerti? and narrated Lin by Chuan Ed paling buruk. Media. Kita tinggal pindah meja. Tidak perlu berdebat dengannya. Kakak, ayo kita pindah meja. Tuan muda Kang bocah ini mengeluarkan manajer umum Menara Bandau Kuning, Huang Cheng'an. Nah, terakhir kali di perjamuan ulang tahun keluarga Qian, aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membuat penanggung jawab Hotel Teluk Biru, Jiang Yongchang memihakmu. Tapi, hari ini adalah Menara Bangau Kuning. Dan mereka yang datang berasal dari seluruh Huaxiang, 100 klan paling terkemuka. Bahkan jika kau masih bisa menyuap orang yang bertanggung jawab di sini hari ini, jangan pernah ulangi trik yang sama. Jangan gunakan sudut pandang sempitmu untuk mengukur kemampuanku. Ratusan miliar yang kau bicarakan itu, bagiku, hanyalah hal biasa. Bukan berarti aku tidak bisa duduk di meja ini. Melainkan kau tidak pantas duduk semeja denganku. Kau Lin? Dalam hal membuat di seluruh Huaxia, dia benar-benar nomor 1. Bernilai triliunan.
Apa kau tahu konsep itu? Itu cukup untuk jauh melampaui orang terkaya di seluruh Wasia. Cukup untuk menyaingi Tuan Mulia Tabib yang akan tiba hari ini. Kau ini apa? Karena dia begitu yakin bahwa dia bernilai triliunan. Tuan Muda Kang, mengapa Anda tidak memberinya peluang mempermalukan dirinya? Bawakan mesin gesek kartu ke sini. Jika dia benar-benar bernilai triliunan, aku Liang akan berlutut dan memanggilnya kakak. Jika tidak, dia akan berlutut dan berulah seperti anjing di depan orang banyak, lalu di depan semua orang, dia akan merangkak pergi. Nak, apa kau berani? Kenapa aku tidak berani? Karena taruhan sudah dipasang. Hanya dengan kalian berdua, agak terlalu membosankan. Jika kau benar-benar bernilai triliunan, aku akan bersujud padamu di depan semua orang yang hadir. Jika kau tidak bernilai triliunan, kau akan bersujud padaku. Dan kemudian tinggalkan Moran selamanya. Sertakan aku juga dalam taruhan ini. Nak, jika kau tidak bisa menunjukkan bukti aset triliunan, aku ingin salah satu tanganmu. Dan aku ingin salah satu lenganmu. Aku ingin telingamu. Dia sengaja memprovokasimu. Jangan setuju. Kau tidak boleh kalah. Kakak, aku tidak ingin melihat Mulia Tabib lagi. Ayo pergi. Xiao Juan. Tuan, Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Tapi, kapan aku pernah berbohong padamu? Percayalah padaku. Nah, jika kau menyesal sekarang, maka di depan kita semua, di depan semua orang, berlutut dan bersujud, dan kemudian tinggalkan Moran selamanya, aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkanmu merangkak keluar seperti anjing. Kau yang muncul hari ini, di aula perjamuan ini, ditakdirkan untuk berlutut di hadapanku. Kalau begitu mari kita buat sujudnya. Terjadi sedikit lebih awal, nanti kalau kau kalah. Jangan berani-beraninya kau lupa untuk meminta maaf kepada keluargaku dan Moran. Karena kau sangat ingin mati, maka Tuan Muda ini akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Seseorang bawa pembaca kartu. Tuan, aku belum pernah melihat kartu ini sebelumnya. Apakah Anda yakin ada 1 triliun di dalamnya? Gesek saja. UR, suruh keamanan keluarga Kin kita berkumpul di pintu masuk menara Benteng Kuning. Kau harus memastikan keselamatan Lin Chuan. Baiklah. Gesek kartu gagal. Kartu tidak dikenal. Lin Chuan, aku harus mengakui, setelah kau keluar dari penjara kali ini, keberuntunganmu memang luar biasa baik. Selalu ada tokoh-tokoh penting untuk alasan yang tidak diketahui dan untuk tujuan yang tidak diketahui membantumu. Tapi kali ini, bahkan langit pun tidak tahan lagi. Lin Chuan, kau sekarang bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku pasti akan menjaga Moran dengan sangat baik. Adapun anggota keluargamu yang lain, mereka akan diserahkan kepada Tuan Muda Wu. Aku percaya, Tuan Muda Wu, kau tidak akan mengecewakan niat baiknya. Tuan Muda Kang, aku sudah menghubungi Hei Fei. Yang tua-tua akan dikirim untuk menggali tambang batu bara. Yang muda-muda akan menemani pria. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Suruh keamanan keluarga Kin kita. Semua naik. Nona orang-orang kami semua. Moran, jangan karena sampah di dasar masyarakat ini dan buang-buang usahamu. Keamanan keluarga Kinmu sudah sepenuhnya dilumpuhkan oleh orang-orangku. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, jika kau sekarang kembali ke sisiku, aku bisa mempertimbangkan meninggalkan sampah ini, mayat yang utuh. Kau akhirnya berjalan sendiri ke jalan buntu. Aku sudah memperingatkanmu lebih dari sekali. Betapa kejamnya kesenjangan kelas itu. Kau masih akhirnya berjalan sendiri sampai ke titik ini. Sekarang setelah sampai seperti ini, kau tidak bisa menyalahkan. Siapa bilang aku sudah menemui jalan buntu? Bahkan sekarang, kau masih berbicara keras. Kartuku yang tadi itu, mungkin sudah terlalu lama tidak digunakan. Gesek lagi. Gesek. Gesek sampai dia yakin. Pembaca kartu. Rusak terbakar. Pembaca kartu yang sempurna, bagaimana mungkin bisa rusak? Tuan Muda Kang ini benar-benar rusak. Ada bau gosong yang kuat.
Tapi itu tidak masalah. Menara Bangau Kuning tidak, hanya punya satu pembaca kartu ini. Bawa yang baru lagi. Ini? Manajer Kang, nilai kartu ini terlalu tinggi. Mesin kartu kami tidak bisa menanganinya. Bagaimana mungkin? Kartu ini, kartu naga tertinggi. Bagaimana dia bisa memiliki kartu ini? Dia dan Mulia Tabib baru. Apa sebenarnya hubungan mereka? Kalau tidak salah, Menara Bangau Kuningmu punya mesin kartu super yang bisa langsung memproses jumlah yang melebihi 1 triliun. Mesin kartu super itu membutuhkan persetujuan dari manajer Huang kami. Aku akan pergi sekarang untuk memanggil manajer Huang. Tunggu. Nah, perjamuan penyambutan Mulia Tabib akan segera dimulai. Jika kita membuang waktu lebih lama lagi, kita akan merusak hal-hal penting. Anggap saja kau beruntung hari ini. Tuan muda ini berjiwa besar. Tidak akan menuntut Anda. Lain kali, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kartu ini sangat mungkin. Kartu naga tertinggi yang legendaris. Jika itu asli, nilainya bisa miliaran. Bahkan jika kau punya triliunan aset, memangnya kenapa? Begitu tuanku, melenyapkan Mulia Tabib baru. Kartu ini akan jadi milikku, dan kau akan mati. Tuan muda Kang Mulia Tabib yang baru telah tiba. Masih ada waktu. Kita akan melepaskan bocah ini. Dia membuat keputusan yang bijak. Bocah, mengapa kau bertingkah begitu sombong? Aku tidak setuju. Taruhan dibatalkan. Pergi ambil Menara Bangau Kuningmu, mesin kartu super, dan bawa kemari. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bocah ini terkoyak-koyak. Keputusan yang dibuat oleh tuan muda ini. Sejak kapan giliranmu untuk bertanya? Tuan muda Kang, bagaimana kita bisa meningkatkan kesombongannya? Apa yang kukatakan? Apa kau tidak mendengarnya dengan jelas? Tuan muda Kang, aku tahu aku salah. Jadi sekarang, di mana aku harus duduk? Tuan muda ini berjiwa besar dan tidak akan mengganggumu. Tapi ini, meja kelas langit A. Tidak mungkin ini giliranmu untuk. Meja kelas langit, aku akan merendahkan diri untuk duduk. Aku tidak suka duduk dengan orang sepertimu. Nah, kau. Bagaimana kalau kita melanjutkan taruhan kita, pergi ke Menara Bangau Kuning, mesin kartu super dan gasek. Mari kita lihat apakah kartu milikku ini benar-benar memiliki nilai melebihi 1 triliun. Dan apakah aku memenuhi syarat untuk duduk di meja ini sendirian? Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk membuat kalian semua menyingkir? Naka. Pertama cari meja dan duduklah. Tunggu sebentar, lalu kita tangani urusan dengan dia. The film Tapi was Tuan muda Kang, translated apa yang and kukatakan? narrated Apa by itu an tidak cukup media. jelas? Duduklah. Aku akan mentolerirmu sebentar. Ketika tuanku tiba, itulah akan menjadi malapetaka kamu. Semuanya, selamat datang semuanya, dari segala penjuru. Ke Shanghai, yang duduk di Aula Menara Bangau Kuning. Untuk bersama-sama menyaksikan Mulia Tabib. Kedatangan. Momen penting. Menurut prosedur perjamuan, sebelum perjamuan penyambutan Mulia Tabib resmi dimulai, saya akan mengumumkan sebuah hal utama mengenai keluarga Shanghai. Ditunjuk secara pribadi oleh Mulia Tabib dan akan dipromosikan menjadi keluarga keempat di antara jajaran 4 keluarga besar Shanghai, yaitu Nona, sepertinya keluarga Wu benar-benar menerima penunjukan pribadi dari Mulia Tabib. Setelah keluarga Wu berkuasa, mereka pasti akan menelan keluarga Ken kita. Jangan khawatir, keluarga Wu belum memenuhi syarat untuk berada di antara 4 keluarga besar. Tapi, keluarga Qian. Lin Chuan. Aku tidak salah dengar tadi kan? Apa yang dikatakan Presiden Huang? Itu keluarga Qin kan? Ya, ayah, itu benar-benar keluarga Ken kita. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Chuan, apakah kamu sudah menyadari sesuatu? Aku menolak untuk menerimanya. Presiden Huang, Anda pasti mengumumkannya dengan salah. Akulah yang secara pribadi ditunjuk oleh Mulia Tabib. Lagi pula, keluarga Wuku baik dari segi sumber daya keuangan maupun kekuatan. Lebih unggul dari keluarga Qin mereka. Keluarga Qin mereka sudah lama mengalami kemunduran. Apa yang mereka miliki untuk dibandingkan dengan keluarga Wuku? Tuan Muda Wu, aku bertanya-tanya. Mulia Tabib, yang kau sebutkan, Mulia Tabib yang mana yang secara pribadi menunjukkan hal itu? Itu ditunjuk oleh Tuan Muda Kang. Bukankah kau bilang bahwa akulah yang secara pribadi ditunjuk oleh Mulia Tabib? Lalu mengapa keluarga besar keempat Shanghai adalah keluarga Qian?
Dan bukan keluarga Wuku. Cepat bicaralah untukku. Mengapa guru belum muncul juga? Mungkinkah urusan dengan Wang Qingshan, orang tua itu tidak berjalan lancar? Selanjutnya, mohon, sambutlah Soson yang sangat dinanti dan sangat dihormati. Terhormat kami, mulia tabib dari Lembah Dewa Obat, untuk naik ke panggung. Eksekutif senior Lembah Dewa Obat belum tiba. Tapi mulia tabib ini sudah tiba lebih awal. Apakah Wang Cheng'an tidak bercandakan? Di mana mulia tabib? Dasar sampah tak berguna. Presiden Huang memanggil mulia tabib yang baru. Kau ini siapa? Berani-beraninya berdiri. Mungkinkah dia adalah mulia tabib yang baru? Lin Chuan, kau gila, cepat duduk. Nona Qin, apakah kau bersedia untuk naik ke panggung bersamaku dan duduk di singgasana tertinggi itu? Tuan Lin, maksudmu, kau adalah kakak kau? Bajingan, dia benar-benar mulia tabib yang baru. Dia menghabiskan 3 tahun di penjara, seorang tahanan kerja paksa. Benar, aku mengenalnya sejak dia kecil. Dia tidak ada hubungannya dengan mulia tabib. Benar Presiden Huang, harus diverifikasi dengan jelas. Mulia tabib, sebenarnya bahkan saat aku mengirimimu undangan, Ketua Wang sudah mengungkapkan identitasmu. Namun karena beberapa pertimbangan, aku tidak berani saat itu untuk mengungkapkan identitasmu. Perjamuan akbar ini seharusnya dipimpin oleh Ketua Wang, tapi dia tertahan oleh urusan. Jadi aku harus menggantikan dia. Mohon Yang Mulia Tabib jangan salahkan saya. Tidak peduli. Yang Mulia Tabib, orang-orang ini berulang kali tidak menghormati Anda. Saya akan mencari seseorang sekarang juga untuk memberi mereka pelajaran yang setimpal. Tidak perlu. Lanjutkan. Lin Chuan, kau benar-benar mulia tabib. Tidak cukup tua, tidak cukup jelek kan? Selamat datang Yang Mulia Tabib. Persembahkan opeti. Kediaman utama Shanghai menghadiahkan tongkat Rui Giok terunggul. Dong Ai menyerahkan mutiara terbaik. Mahakarya klasik dari Grandmaster Dinasti Tang. Orang terkaya Shanghai Shou Bai mempersembahkan anggur berkualitas seabad. Sebuah tripod perunggu dari dinasti Shou Timur. Seorang master agung Buddhisme esoterik mempersembahkan sepasang saria. Keluarga Su, salah satu dari 4 besar Shanghai, memberikan sepasang keramik Tang Sancai. Satu set villa Thomson Riviera. Sebuah Rolls Royce yang disesuaikan. Keluarga Meng, salah satu dari 4 besar Shanghai, mempersembahkan kepala naga zodiak Tiongkok. 100 mutana di jantung Shanghai. Sebuah Ganoderma lucidum berusia seabad. 100 klan Shanghai datang dengan hadiah sebagai tanda selamat. Salam Yang Mulia Tabib. Salam Mulia Tabib. Bangkitlah. Cubit aku. Katakan padaku ini tidak nyata. Kakakku sebenarnya adalah mulia tabib. Anakku telah berhasil. Sayangku, tahukah kau di surga? Putra kita telah berhasil. 100 klan Shanghai memberi hormat. Dia benar-benar mulia tabib, tidak diragukan lagi. Keluarga Wuku tamat. Tuan Muda Kang, bukankah kau bilang kau pernah bertemu mulia tabib? Bagaimana mungkin itu dia? Selesai. Kita melewatkan kesempatan sebesar ini. Hei, Lin Chuan selalu menyukaimu. Minta maaf padanya sekarang. Dan mungkin masih ada kesempatan. Presiden Tian, jangan ragu lagi. Bagaimana kita memperlakukannya sebelumnya? Dia pasti akan membalas kita. Dia adalah mulia tabib sekarang. Hanya dengan satu kata, kita akan dimusnahkan. Apa yang kau lakukan? Tuan Muda Wu, jika Anda benar-benar peduli dengan kesejahteraan putriku, maka jangan hentikan dia. Presiden Tian dan Lin Chuan awalnya memiliki perasaan satu sama lain. Jika Anda tidak ikut campur, mereka pasti sudah punya anak sekarang. Seluruh keluargamu benar-benar tahu cara menjilat. Kau cepat sekali berpindah haluan. Maafkan saya Tuan Muda Wu. Keluar. Sampaikan perintahku. Keluarga Wu dari Shanghai benar-benar gila.
tanpa dasar moral sedikit pun. Mulai sekarang mereka dihapus dari Songhai. Semua aset mereka akan disumbangkan ke organisasi amal. Adapun anggota keluarga Wu, mereka dilarang selamanya menginjakkan kaki di Songhai. Tidak, tidak. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Fondasi puluhan tahun keluarga Wu kami tidak bisa dihancurkan hanya karena aku. Lin Chuan. Dulu aku dan Tian Linlin. Itu semua dia yang merayuku. Dan kau masuk penjara itu semua idenya. Dan ibunya. Ampuni nyawaku. Aku akan menjadi sapi dan kudamu. Wulian, kau tidak tahu malu. Dibandingkan dengan seluruh keluargamu. Apa yang telah kulakukan cuma sebagian kecil dari perbuatanmu. Kalian semua. Kalian melihat Yang Mulia Tabib tetapi tidak berlutut. Kalian tidak hormati Yang Mulia Tabib. Salam Yang Mulia Tabib. Salam Yang Mulia Tabib. Sudah kubilang. Sejak kau masuk aula perjamuan ini, kau ditakdirkan untuk berlutut. Kami tadi buta karena ketidaktahuan. Telah menyinggung Yang Mulia Tabib. Mohon maafkan kami Yang Mulia Tabib. Tuan mudahkan. Kenapa kau belum berlutut? Lin tidak Tuan Yang Mulia Tabib. Saya tidak mengenal Anda sebelumnya. Dan saya tidak sengaja menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Keluarga Kang saya bersedia beri setengahnya. Saham kami sebagai kompensasi. Selanjutnya saya berharap Anda dan Nona Moran menua bersama. Dan bersatu bahagia selama 100 tahun. Lembah Dewa Obat Ibu Kota Kekaisaran, Tetua Liu, memimpin 34 pavilion cabang telah tiba untuk memberi hadiah kepada Tuan Mulia Tabib. Tetua Wang. Tetua Wan, cepat selamatkan Tetua Wan. Mulia Tabib yang terhormat. Apakah Anda puas dengan hadiah saya? Kurang ajar. Di hadapan Yang Mulia Tabib. Bagaimana bisa kau bertindak begitu liar? The film was translated and narrated by M Media. Sudah lama ku dengar bahwa pavilion cabang ibu kota memiliki niat buruk. Aku hanya tidak menyangka kau bersatu dengan begitu banyak pavilion cabang. Wan King San anjing tua itu menolak bekerja sama. Bersikeras menjadi martir yang setia. Kalau tidak, 36 pavilion cabang sudah lama berada di bawah kendaliku. Tuan-tuan, Anda akhirnya di sini. Jangan buang-buang kata lagi. Dengan bocah ini, bunuh saja dia langsung. Bocah ini akhirnya memiliki seseorang yang bisa membunuhnya. Ayah kau akhirnya di sini. Bocah ini mengandalkan status mulia tabib. Tanpa pandang bulu. Ingin menghancurkan keluarga Wuku. Dendam ini harus dibalaskan hari ini. Lihatlah penampilanmu yang tidak berguna. Jangan khawatir. Dengan Tetua Liu di sini hari ini. Dia tidak akan hidup melewati hari ini. Lin Chuan, hanya sesaat. Aku sebenarnya mengira kau telah melambung. Dan mendapatkan kekuasaan. Jarak antara kau dan aku tidak dapat diatasi. Sekarang sepertinya kejayaanmu hanya sementara. Begitu cepat. Kau putus asa lagi. Cepat bunuh dia. Apel. Berani membunuh Tuan Yang Mulia Tabib. Tepat di wilayah Songhai saya. Lihatlah keluargaku bangsawan Songhai. Setuju atau tidak? Malam ini, aku akan membunuh. Siapa yang bisa menghentikanku? Siapa yang berani menghentikanku? Mulia Tabib, jika Anda bekerja sama, paling-paling, aku akan melumpuhkan meridianmu. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Menawar denganku. Kau tidak pantas. Sialan, kau berani menghina tuanku. Mencari mati. Tidak perlu. Sepertinya, kau sudah mencapai alam langit manusia. Kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Cukup banyak. Apa gunanya itu, pengawal? Siapa yang bersedia melenyapkan anak ini? Untukku. Di masa depan, saat aku naik ke posisi mulia tabib, aku akan memberi hadiah emas yang banyak, dan gelar pelindung agung. Keluarga Wu kami. Bersedia berbagi beban Tetua Liu. Liu Hai dari Lembah Dewa Obat Donghai. Bersedia berbagi beban Tetua Liu. Liang Rui dari keluarga Liang Ibu Kota Kekaisaran. Bersedia berbagi beban Tetua Liu.
anak ini sangat kuat. Tetua Liu, cepat singkirkan dia. Kalau tidak akan ada masalah tanpa akhir. Begitu mudah. Namun sudah mencapai begitu banyak. Jika kau terus berkembang, kau pasti akan menjadi mulia tabib terkuat. Sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini adalah tempat pemakamanmu. Kau sudah The film melampaui was alam langit manusia translated and dan narrated by melangkahku. M Media. Alam itu. Tidak bisakah kau hanya menjadi tetua yang baik? Kenapa kau harus bersikeras? Demi lembah dewa obat. Aku mengorbankan segalanya. Separuh wajahku ini juga dikorbankan untuk lembah dewa obat. Sehingga aku berakhir seperti ini. Mengapa garis keturunan mulia tabik harus diturunkan dari generasi ke generasi, tapi tidak pernah jatuh kepadaku? Karena itu, aku mungkin akan memberontak sendiri. Bagaimana dengan kalian semua? Yang mulia tabib, kami semua dipaksa olehnya. Dia menangkap keluarga kami. Jadi kami tidak punya pilihan selain mematuhinya. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, semua cabang lembah dewa obat akan diatur ulang. Semua keluarga pemberontak akan sepenuhnya dihapus dari Huaxia. Jalur kehidupan mereka akan diputus. Keluarga Wu dari Songhai, keluarga Kang dari ibu kota, terutama ada dalam daftar, dan bahkan keluarga Qian akan bangkrut dan dihapus. Kami tunduk pada perintah suci mulia tabib. Dokter bilang, makan lebih banyak anggur, agar anak kita nanti punya mata besar. Tapi jujur saja, apakah kamu masih punya identitas lain yang kau sembunyikan dariku? Identitas apa? Dalam 3 tahun terakhir, aku dengar ada sesuatu yang disebut Balai Naga. Wibawa Balai Naga. Setara dengan lembah dewa obat. Apakah kamu tahu tentang itu? Aula naga omong kosong. Aku bahkan tidak peduli dengan lembah dewa obat. Saat ini, aku hanya ingin menjadi bos yang tidak ikut campur. Untuk merawatmu dengan baik. Dan putra kita menjadi suami yang baik. Apa itu aula naga? Aula naga. Aku sama sekali tidak tertarik. Benarkah? Sungguh. Tentu saja itu benar. Istriku sayang. Ketua Ola setelah bertahun-tahun berkembang. Aula Naga yang Anda dirikan secara rahasia, sekarang adalah organisasi terbesar kedua. Nomor 2 setelah Lembah Dewa Obat. Bawahan Anda memiliki sesuatu yang tidak jelas. Bicara. Anda kini mulia tabib dari Lembah Dewa Obat. Tiada tanding di kolong langit. Mengapa kau juga mendirikan Ola Naga? Apakah mungkin untuk saling menahan mereka? Lembah dewa obat adalah untuk penerusku di masa depan. Dan aula naga itu untuk putraku. Menunggunya untuk tumbuh dewasa dan mewarisinya.